Bab 971, diusir. Yang lebih muda dari kembar Master Cloud Lightnings tidak punya waktu untuk merasakan teror kehancuran yang akan datang. Tubuhnya dihancurkan oleh serangan besar-besaran. Keilahiannya yang baru lahir terbang ke tempat terbuka, mata kosong ketika dia memandang berkeliling pada kehancuran. Pada saat itulah aliran indera ilahi muncul yang jauh melampaui para dewa. Itu turun dalam bentuk tangan besar yang meraih keilahian yang baru lahir. Saat kekuatan ledakan serangan Bai Xiaochun dihilangkan oleh tangan besar itu, suara kisi bergema entah dari mana. Bai Xiaochun. Setiap karakter yang menyusun namanya diucapkan dengan suara yang berderak seperti petir surgawi. Kata-kata itu meledak di benak semua orang yang hadir saat sosok raksasa muncul di atas. Patriark Dewa Setengah Dewa, yang memegang leluhur petir yang lesu dan putus asa di tangannya. Sang dewa mengusir kehendak surga di daerah itu, memastikan bahwa ia adalah satu-satunya entitas terpenting dalam semua ciptaan. Ketika Bai Xiaochun mendengar kata-katanya, dan merasakan tekanan membebani daerah itu, keberanian dan momentum sebelumnya lenyap, untuk digantikan dengan kegelisahan yang mendalam. Monyet tua itu ternyata tidak berguna. Dia meratap dalam hati. Tidak bisakah dia mengulurkan waktu sedikit lebih lama? Aku baru saja akan pergi. Sekarang aku benar-benar siap untuk itu. Apa yang aku lakukan? Ketika Bai Xiaochun melayang-layang di sana dengan gugup, Master Cloud Lightning memeriksa dua kali bahwa keilahian dirinya yang baru lahir aman. Dan kemudian menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam kepada Bapa Bangsa Dewa. Para dewa utara lainnya semuanya menghela nafas lega. Bai Xiaochun benar-benar telah mengenakan tampilan kekuatan yang terlalu dramatis, membuat mereka benar-benar terguncang. Saat mereka saling berpegangan tangan untuk memberi salam, Feng Chen yang basah kuyup muncul dari peti mati kristal untuk juga dengan gembira menawarkan salam. Merengut di ambang air mata, Bai Xiaochun mulai bergerak mundur, berjuang untuk menemukan cara untuk menyelesaikan situasi. Sementara itu, Patriark Setengah Dewa, meskipun tidak mampu menekan amarahnya, juga merasakan sakit kepala yang hebat. Yang benar adalah dia relatif tidak berdaya dalam situasi ini. Pada dasarnya tidak ada yang bisa dia lakukan tentang Bai Xiaochun, bukan karena Duling Fei, tetapi karena surgawi. Ada bukti bahwa setengah dewa dapat mendeteksi pada Bai Xiaochun bahwa Bai Xiaochun sendiri tidak bisa. Berdasarkan kesimpulan yang ditunjukkan oleh bukti, dan pada hal-hal tertentu lainnya yang disadari oleh Patriark Setengah Dewa. Ia memiliki firasat bahwa surgawi memiliki sesuatu yang penting yang direncanakan untuknya. Karena spekulasi itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu yang terlalu berbahaya bagi Bai Xiaochun. Selain itu, dia sekarang tahu bahwa menguncinya tidak akan ada gunanya. Lagi pula, dia sudah menghancurkan penangkal petir, dan hampir membebaskan leluhur petir. Sang Patriark tidak berani memenjarakannya, dan akhirnya terbangun dengan kebenaran masalah. Akhirnya, dia menyadari bahwa Bai Xiaochun dapat menyebabkan bencana tanpa peringatan. Karena itu, hal terbaik yang harus dilakukan adalah menjaga jarak dari dia. Sialan, bagaimana aku bisa setuju untuk menjaga bencana terkutuk ini di sekte? Dia seperti petir yang tidak stabil hanya duduk di saku kamu, siap meledak tanpa peringatan. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Belum pernah sebelumnya dalam hidupnya dia pernah bertemu orang yang bisa membuat frustasi seperti Bai Xiaochun. Sementara itu, Bai Xiaochun merasa sangat gugup. Jantungnya berdebar kencang ketika dia mencoba memikirkan cara untuk keluar dari masalah, tetapi dia tidak bisa. Akhirnya, dia menguatkan diri, menatap sang dewa, dan dengan ragu berkata, "Hei, dewa si kakak tertua, apakah kamu mau menghadiri aku dan pernikahan Fei Fei?" Meskipun Bai Xiaochun gugup, ia harus kagum pada kecerdasannya sendiri. Bagaimanapun, satu kalimat sederhananya sebenarnya menekankan tiga hal penting. Pertama, bahwa dia memiliki hubungan intim dengan Duling Fei, dan bahwa mereka kemungkinan akan menikah di masa depan. Kedua, bahwa surgawi akan menjadi ayah mertuanya. Ketiga, ia berharap bisa menenangkan situasi. Tidak masalah apakah sang dewa benar-benar akan menangkap ketiganya. Sejauh menyangkut Bai Xiaochun,
itu benar-benar permainan yang menakjubkan di pihaknya. Menanggapi kata-katanya, Patriark Setengah Dewa itu perlahan-lahan mendongak dan memperbaiki pandangannya pada Bai Xiaochun. Melambaikan tangannya, dia berbicara dengan suara yang sangat kesal. Jika aku pernah melihatmu di Sekte Petir Sembilan Langit Awan lagi, maka tidak masalah jika kamu menantu Celestial. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Sekarang abaikan, kata-katanya meledak seperti guntur, terutama dua yang terakhir. Langit dan bumi bergetar hebat ketika kekuatan besar membungkus Bai Xiaochun, merobeknya ke udara, dan kemudian melemparkannya keluar dari 9 sekte petir 9 langit surga. Jeritan sengit bergema saat dia terbang di udara ke kejauhan. Para kultivator utara agak kecewa, tetapi pada saat yang sama, semuanya bernapas lega. Mereka membenci Bai Xiaochun, namun masih takut padanya, termasuk Tuan Cloud Lightning. Selain kepahitan yang dirasakan sebagian besar dari mereka, mayoritas menyesali bahwa ada batasan atau siksaan telah ditempatkan pada Bai Xiaochun, dia yang seharusnya tidak pernah akan terbatas atau tersiksa. Dia benar-benar lambang bencana berjalan. Kemampuan ilahi yang paling kuat adalah kemampuannya untuk menyebabkan bencana. Kami benar-benar bodoh pada awalnya. Seorang lelaki seperti itu seharusnya tidak boleh tinggal di dalam sekte. Master Cloud Lightning terkekeh pahit dan menghela nafas tanpa henti, tetapi pada saat yang sama, sangat terguncang oleh kecakapan pertempuran Bai Xiaochun. Selanjutnya, ketika datang ke teknik Cloud Lightning Forefather. Fakta bahwa leluhur dewa memiliki leluhur petir dalam tahanannya tiba-tiba menyebabkan Master Cloud Lightning menyadari apa yang telah terjadi. Meskipun leluhur petir dalam kondisi yang buruk, dia tidak sadar, dan senyum bengkok di wajahnya mengungkapkan kebenaran. Jelas, dia sangat senang dengan semua kekacauan yang disebabkan oleh sekte tersebut. Jadi, nama anak itu adalah Bai Xiaochun. Kata leluhur petir. Tidak buruk sama sekali. Dia pasti akan pergi ke berbagai tempat di dunia ini. Dia tertawa keras. Patriark Dewa Setengah Dewa mengabaikan leluhur petir, dan sebaliknya berbalik ke arah para dewa. Kamu, sekelompok dewa yang kuat dan agung, semua bergabung melawan Bai Xiaochun, dan berakhir di negara yang menyedihkan ini. Orang bodoh yang tidak berguna. Setelah mengutuk para dewa sedikit lagi, dia berbalik dengan muram dan menyeret leluhur petir bersamanya kembali ke peti jamban kristal. Para dewa menerima kritik dalam keheningan pahit. Setelah itu, mereka bertukar tatapan canggung, tak berdaya. Ah, terserahlah, setidaknya dia diusir. Petik 2. Bai Xiaochun ini adalah legenda. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Bahkan ketika dikurung di penjara, dia masih mengelola terobosan basis kultivasi. Petik 2. Aku tidak pernah ingin melihatnya lagi selama aku hidup. Dan kamu tahu, yang terbaik dari kamu bahkan tidak pernah menyebut namanya di sekitar aku. Petik 2. Para dewa bukan satu-satunya yang bereaksi seperti itu. Para murid dari Cloud Order dan Lightning Order semuanya menghela nafas dalam-dalam, dan berpikir kembali bagaimana mereka seharusnya tidak berusaha menekan Bai Xiaochun. Saat itu, mereka tertawa geli melihat bagaimana naga yang seharusnya menjadi Bai Xiaochun menjadi tidak lebih dari seekor cacing setelah tiba di utara. Tapi sekarang, Bai Xiaochun telah menggunakan tindakannya untuk menyampaikan pesan dengan keras dan jelas kepada orang utara. Mungkin dia cacing, tapi dia masih bisa menusuk utara penuh lubang. Pada akhirnya, semua orang pada dasarnya memikirkan hal yang sama. Bencana berjalan itu lebih baik tidak pernah kembali ke sini. Saat orang utara itu mendesah kelelahan karena Bai Xiaochun, dia terbang di udara ke kejauhan, hampir seperti meteor. Akhirnya, dia mendarat, menabrak dataran es yang jauh dari sekte. Es menggigil, dan pendaratannya membuat kawah besar, yang akhirnya dia rangkak keluar, rambutnya acak-acakan, jubahnya compang camping. Merengut marah, dia berbalik untuk melihat kembali ke arah 9 sekte petir 9 langit. Akhirnya, dia menghela nafas. Jika kamu ingin aku pergi, kamu bisa saja mengatakannya. Mengapa kamu harus menyegel basis kultivasi aku dan melemparkan aku ke udara?
Dari apa yang bisa ia katakan, orang-orang utara ini benar-benar tidak masuk akal, dan bajingan masuk dan keluar. Mereka pada dasarnya adalah penjahat, terutama leluhur dewa. Dia adalah yang terburuk dari semuanya. Ah, terserahlah. Jika mereka tidak menginginkan aku di sana, maka itu tidak masalah. Selain itu, jika mereka tidak membatasi aku sejak awal, aku akan pergi lama sekali. Sambil mendesah lagi, dia meninjau kembali semua yang telah dia capai dalam Sekte Petir Sembilan Langit Surga, dan benar-benar merasa cukup bangga pada dirinya sendiri. Mereka yakin tahu betapa hebatnya aku sekarang, bukan? Berani-beraninya mereka membatasi Bai Xiaochun dengan perjanjian 5 poin. Dia mengambil napas dalam-dalam dari udara sedingin es, merasa sangat bersemangat, pada akhirnya, bebas dari batasan apapun. Itu adalah perasaan yang sangat santai. Yah, tidak ada orang di sini yang memberitahuku apa yang harus kulakukan. Kurasa aku bisa menanam bunga bulan lagi, kan? Lagi pula, daun es yang sedang dikerjakannya baru setengah jadi. Setelah melihat-lihat, dia menemukan tempat yang bagus untuk menebang gua abadi sementara. Dia menghabiskan beberapa menit mengorganisirnya sedikit, lalu mengeluarkan biji bunga bulannya dan kemudian menggali lubang di tanah. Moonflower, sayang, tidak ada orang di sini yang memberitahu kami apa yang harus kami lakukan sekarang. Cepatlah dan tumbuhlah secepat mungkin. Dengan wajah yang penuh harap, dia menjatuhkan biji bunga bulan ke dalam lubang. Babak 972, Deja Vu. Tidak ada batasan di tempat, dan karenanya, tidak perlu berhati-hati. Ini adalah kesempatan ketiga Moonflower untuk tumbuh, dan itu tidak menahan apapun. Dalam 3 hari yang singkat, itu tumbuh lebih dari yang ada dalam sebulan di Cloud Order. Sebagian besar gua abadi yang telah dibuat Bai Xiaochun sekarang dipenuhi dengan cabang bunga bulan. Adapun batang utama bunga itu sendiri, tingginya sudah lebih dari selusin meter. Kalau bukan karena fakta bahwa Bai Xiaochun sudah mulai merasa sempit, dan menyuarakan ketidakpuasannya dengan berdeham, bunga bulan akan mengambil alih seluruh gua. Namun, setelah merasakan kekesalannya, itu telah menyisihkan area untuk digunakannya. Akhirnya, bunga bulan mulai menyebar di dataran es, sampai memenuhi seluruh wilayah 5 km. Bai Xiaochun telah mencangkokkan daun es ke bunga sejak awal. Kembali di 9 Sekte Petir 9 Langit, ada terlalu banyak orang yang mengawasinya. Ditambah dengan perjanjian 5 poin, dia terlalu gugup untuk berkultivasi. Tapi sekarang, dia membuat kemajuan lambat dengan darah abadinya. Karena dia akhirnya memiliki kesempatan untuk berlatih kultivasi dari mata yang mengintip, dia mengeluarkan 2 kerangka yang ada di tasnya untuk dipegang. Ini adalah kerangka yang diambil dari D2 kapal Ghost Mother, yang sebagian bersatu di tengkorak. Dulu ketika dia pertama kali menyentuh kerangka itu, dia merasakan kekuatan hidup yang kuat di dalam tengkorak yang menyebabkan darah abadinya melonjak. Sayangnya, tidak ada waktu untuk melakukan apapun dengan mereka. Tetapi sekarang setelah dia memiliki kesempatan untuk mempelajari tengkorak emas dan kristal dari dekat, dia mulai mencapai kesimpulan tertentu. Aku sedang mengerjakan darah kematianku, yang berarti aku hampir selesai mengolah kodeks kematian. Sayangnya, aku tidak pernah menemukan informasi tentang Life Forever Codex. Tengkorak-tengkorak ini adalah satu-satunya petunjuk yang pernah aku temui. Dengan itu, dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya ke 2 kerangka itu. Begitu dia melakukannya, kekuatan hidup yang kuat menyerbunya. Dia menggigil. Kekuatan hidup ini sangat berbeda dari jenis yang ia peroleh melalui pil obat yang dibuat dari tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Kekuatan hidup dari kerangka sangat cocok untuk darah abadinya, dan pada kenyataannya, tidak perlu disempurnakan sama sekali. Itu segera menyebabkan setetes demi setetes darah di dalam dirinya untuk dikonversi menjadi darah abadi. Hanya perlu waktu beberapa saat untuk membuat tetes pertama terbentuk, lalu satu lagi. Sangat cepat, gumamnya, matanya bersinar karena kegembiraan. Sekarang dia berada di pertengahan Dewa Deva, kecakapan pertempurannya telah melesat ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Namun, itu hanya akan menjadi lebih kuat jika dia meningkatkan darah abadinya. 1 bulan berlalu di mana dia benar-benar fokus pada kultivasi. Selama waktu itu,
tidak ada yang mengganggunya. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk menyerap kekuatan hidup dari kerangka, dan membangun lebih banyak darah abadi. Segera, dia telah mengubah 20% dari total pasokan darahnya menjadi darah abadi. Dan itu terus berlanjut. Tampaknya tidak ada akhir bagi pasokan kekuatan hidup dalam kerangka. Bagi Bai Xiaochun, rasanya seperti ketika dia membudidayakan Sun Moon Fast Sky Incantation di Lightning Penitentiary. Jangan bilang bahwa dua kerangka ini akan mendorong darah kematianku sampai tuntas. Pikiran itu membuatnya gatal dengan kegembiraan, dan dia begitu fokus pada budidaya. Sehingga dia bahkan tidak menyisihkan saat untuk memeriksa bunga bulan. Selama bulan terakhir pertumbuhan liar dan tidak terkendali, tanaman bunga bulan telah berkembang dengan cara yang mengejutkan. Tingginya beberapa puluh meter sekarang, dan sangat mencolok di lokasinya di dataran. Bahkan, ada banyak lokasi di es di mana bunga bulan kecil sekarang terlihat. Dataran itu sendiri tampaknya menyusut, dengan akar bunga bulan mengisi area yang luasnya ratusan kilometer. Bunga bulan tampak berdenyut dengan kehidupan, menyebabkan banyak binatang buas liar yang menghuni dataran untuk melarikan diri dalam ketakutan. Saat tanaman tumbuh, menyerap ki yang semakin dingin, tidak pernah melupakan apa yang diminta Bai Xiaochun. Terus mengirim ki dingin ke dalam daun, yang tumbuh semakin lengkap. 1 bulan lagi berlalu, selama Bai Xiaochun tetap fokus pada budidaya. Hanya pada titik ini kekuatan hidup dalam dua kerangka menunjukkan tanda-tanda mengering. Setelah dia akhirnya menyerap semuanya, dia membuka matanya. Dia segera menyadari perbedaan dalam dirinya. Meskipun dia terlihat sama, dia sekarang memiliki kekuatan hidup yang sangat melimpah di dalam dirinya. Dia juga bisa merasakan bahwa kekuatan regenerasinya telah meningkat. Dia bahkan mengeluarkan pedang dan melukai dirinya sendiri sebagai ujian. Luka segera ditutup, dan sesaat kemudian, tidak ada tanda-tanda cedera bisa dilihat. Kekuatan terbesar darah abadi berkaitan dengan generasi. Terengah-engah, dia membuang akal sehatnya untuk memeriksa darahnya. Dan segera menemukan bahwa dalam 2 bulannya menyerap kekuatan hidup dari kerangka, 40% dari darahnya telah menjadi darah abadi. Sangat cepat. Hampir tidak dapat percaya bahwa itu benar, dia melakukan pengecekan lagi, dan akhirnya mulai tertawa keras. Kedua kerangka itu sekarang jauh lebih gelap dari sebelumnya. Tapi, aku mungkin masih bisa menggunakannya. Dia menyingkirkan mereka, merenungkan nasib baik apa yang mereka rasakan. Dia bangkit dan mengibaskan tangan dan kakinya, lalu mengirim akal ilahi untuk memeriksa bunga bulan. Hampir seketika, matanya membelalak. Dataran yang dulu sedingin es sekarang ditutupi dengan tanah yang gelap, dan lebih dari setengahnya diisi oleh akar bunga bulan. Meskipun tidak terlalu berarti jika dibandingkan dengan utara secara keseluruhan, Bai Xiaochun masih terkejut dengan seberapa banyak ia tumbuh. Dataran itu sekarang tertutupi bunga bulan. Selanjutnya, langit juga dipenuhi bunga-bunga, yang telah tumbuh bersama untuk membuat bentuk yang lebih besar yang tampak seperti bulan sabit. Di tengah-tengah bulan sabit itu ada bunga besar. Setelah menatap kaget sejenak, dia bergumam, "Moonflower, sayang, apakah itu kamu?" Ada daun kristal pada bunga besar yang sangat menarik perhatian. Menanggapi pertanyaan Bai Xiaochun, bunga itu menggigil, mengirim daun es mengambang ke arahnya. Bahkan ketika daun itu menempel di telapak tangannya, pikiran Moonflower menjangkau dan berbicara kepadanya. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan pikiran saja. Keduanya bersyukur, dan mengatakan bahwa itu akan merindukannya. Itu tidak bisa tumbuh lebih jauh di dataran es ini, dan berharap Bai Xiaochun akan setuju untuk membiarkannya pindah ke dataran es lain untuk tumbuh lebih banyak lagi. Mempertimbangkan berapa banyak binatang kecil yang Bai Xiaochun telah beri makan pil obat di masa lalu, tidak mengherankan baginya bahwa bunga telah menjadi cerdas sampai tingkat tertentu. Bagaimanapun, itu adalah bunga yang sangat misterius yang datang dari luar langit. Dalam hal permintaan bunga untuk pergi sendiri, Bai Xiaochun awalnya ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, setuju. Namun, dia memberikan instruksi tegas pada bunga itu untuk tidak menyakiti orang. Ketika Moonflower menerima jawabannya, itu menggigil kegirangan. Kemudian,
Bai Xiaochun menyaksikan bunga besar menyusut menjadi banyak biji seperti dandelion yang melayang keluar dari dataran dan menuju ke arah yang acak. Untuk beberapa alasan, pemandangan biji mirip dandelion yang tak terhitung banyaknya memenuhi langit tampak sangat akrab, meskipun dia tidak begitu ingat ketika dia melihat hal lain seperti itu. Seolah-olah, di suatu tempat jauh di dalam jiwanya, ada semacam memori abadi yang akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Mungkin aku melihat sesuatu seperti ini ketika aku masih kecil. Dia menggelengkan kepalanya ketika biji melayang ke kejauhan. Sesaat kemudian, seberkas cahaya terang muncul, di dalamnya ada seorang wanita muda. Du Lingfi telah kembali. Bab 973, sebuah jawaban. Pada awalnya, Bai Xiaochun terkejut, tetapi sesaat kemudian, senyum membelah wajahnya. Bu. Bahkan dari kejauhan, Du Lingfei dapat melihat bahwa Bai Xiaochun tidak terluka, dan pada kenyataannya, melompat-lompat dengan gaya hidup. Tampak seolah-olah dia sedikit terganggu oleh sesuatu, dia terbang ke bawah ke arahnya. Xiaochun, aku tidak bisa percaya apa yang kamu lakukan di 9 surga. Berhenti, Bu. Berhenti di sana. Mari kita nikmati kebahagiaan akhirnya dipersatukan kembali. Bahkan tidak mengungkit bajingan itu di sekte petir 9 langit surga. Kamu tidak tahu betapa mengerikannya orang-orang itu. Dengan itu, dia melanjutkan dengan memberikan penjelasan yang sangat terperinci tentang penghinaan yang dia alami di sekte tersebut. Du Lingfei menghela nafas. Dia awalnya bermaksud untuk berbicara dengannya tentang apa yang telah terjadi, tetapi pada akhirnya, dia hanya mendengarkan. Sebenarnya, Du Lingfei telah berada di misi untuk ayahnya sepanjang waktu, dan baru kembali ke sekte beberapa hari sebelumnya untuk memeriksa Bai Xiaochun. Ketika dia tiba, dia hampir tidak bisa mempercayai situasinya, dan itu bahkan mempertimbangkan seberapa banyak yang dia ketahui tentang Bai Xiaochun dan afinitasnya karena menyebabkan bencana. Selain itu, para murid di sekte semua telah memberinya penampilan yang sangat aneh. Oleh karena itu, dia pergi keluar untuk mencoba menemukan Bai Xiaochun, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak mengembalikan pesannya. Akhirnya, dia memperhatikan bahwa salah satu dataran es mencair, pemandangan yang aneh yang membuatnya curiga bahwa Bai Xiaochun mungkin terlibat. Dan itulah yang menyebabkan reuni mereka. Melihat cara kerja Bai Xiaochun, Du Lingfei menghela nafas dan berkata, baiklah, baiklah. Aku tidak akan membahasnya lagi. Senang. Kemudian dia melangkah ke arahnya dan mulai merapikan rambut dan jubahnya yang acak-acakan. Aku hampir selesai dengan tugas-tugas yang ada, tetapi aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Kamu tidak bisa hanya duduk di sini, mengapa kamu tidak ikut? Petik 2. Dia begitu dekat sehingga dia langsung mencium bau parfumnya, menyebabkannya berkedip beberapa kali berturut-turut. Kulitnya sama adilnya dengan salju yang baru jatuh, dan memiliki wajah cantik yang begitu dekat dengannya menyebabkan jantungnya mulai berdetak sedikit lebih cepat. Meskipun dia benar-benar menyukai ide untuk ikut dengannya, dia juga tahu bahwa untuk pria sejati yang jantan seperti dirinya untuk mengikuti seorang wanita di sekitar tidak benar-benar pantas. Kecuali dia adalah pengawalnya atau sesuatu yang serupa. Alasan lain yang bisa diterima adalah jika dia bertanya beberapa kali. Sambil mengangkat dagunya, dia berkata, aku baik-baik saja di sini. Kamu hanya pergi mengurus bisnis kamu. Petik 2. Menutupi senyumnya, dia menatapnya dari atas ke bawah. Kemudian dia mengambil satu langkah lebih dekat dan meletakkan tangannya di pundaknya. Xiaochun, aku benar-benar sangat kesepian. Ayo ikut, kenapa tidak? Bai Xiaochun sangat senang dan juga cukup senang mendengarnya berbicara seperti ini padanya. Namun, dia mempertahankan ekspresinya yang menyendiri. Aku akan berpikir tentang hal ini. Menjaga senyum di wajahnya, dia merendahkan suaranya sedikit dan berkata, menimbang seberapa besar bahwa Feng Chen dari Nine Heavens Cloud Lightning Sekte takut padamu. Selama aku punya kamu di sekitar, maka dia pasti tidak akan datang mengganggu aku. Bagaimana menurutmu, Xiaochun? Petik 2. Yah, kamu benar, jawabnya, merasa lebih bangga pada dirinya sendiri daripada sebelumnya. Jika rekan Feng itu berani muncul di hadapanku, aku akan mengalahkannya sampai mati.
Dia sudah kehilangan tubuh kedagingannya, dan hanya ada sebagai jiwa ilahi. Jika Master Cloud Lightning dan para dewa lainnya tidak menghentikan aku pasti sudah membunuhnya. Dengan itu, dia tertawa terbahak-bahak. Ah, terserahlah. Karena kamu mengatakannya seperti itu, aku kira aku mungkin juga bergabung dengan kamu. Itu akan menjadi cara termudah untuk membuat kamu tetap aman. Petik 2 titik titik. Pada titik ini, Du Lingfei tidak bisa menahan lagi, dan mulai tertawa. Tentu saja, tentu saja. Xiao Chun aku adalah yang paling menakjubkan dari semuanya. Dia berani memanggil surgawi sebagai ayah mertuanya langsung ke wajahnya. Petik 2 titik titik. Bai Xiao Chun tiba-tiba merasa agak canggung. Yah, jika kamu ingin menjadi pengawalku, katanya, melemparkan pandangan menggoda padanya ketika dia berbalik, maka kamu lebih baik terus. Itu membuat jantung Bai Xiao Chun berdetak lebih cepat. Dia selalu berasumsi bahwa Song Junwan adalah Vixen terbesar dari semua, tetapi ternyata, Du Lingfei yang tampaknya terhormat sebenarnya lebih buruk. Kembali ke sini, dasar iblis perempuan. Katanya keras-keras, bergegas mengejarnya. Tawa terdengar di dataran es saat mereka berdua berjalan menuju ke kejauhan. Itu hampir seolah-olah mereka kembali dalam sekte Stream Roh. Di atas mereka terbentang langit biru, dan di sekelilingnya, bidang es yang tak ada habisnya. Mereka adalah satu-satunya makhluk hidup yang terlihat saat mereka melakukan perjalanan di dunia keputihan perak itu. Kadang-kadang mereka akan tertawa, dan kadang-kadang mereka akan menurunkan suara mereka ketika mereka berbicara tentang masalah serius. Mereka berbicara tentang pengalaman dan kisah mereka. Akhirnya, rasa jarak yang dirasakan Bai Xiao Chun hilang. Du Lingfei sekali lagi adalah Bu yang sama yang dia ingat dari tahun lalu. Sebulan kemudian, ketika mereka berada di kedalaman dataran es, Bai Xiao Chun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan yang sudah lama ada di pikirannya. Bu, misi apa yang ayah suruh untukmu? Dari cara dia mengajukan pertanyaan, dia sepertinya tidak merasa bahwa itu adalah topik yang tidak pantas sama sekali. Kamu tahu, kata Du Lingfei dengan senyum penuh teka-teki, aku benar-benar ingin melihat kamu memanggilnya seperti itu saat lain kali kamu melihatnya secara langsung. Bai Xiao Chun tertawa datar. Dia sangat ingin memukul dadanya dan menyatakan bahwa dia benar-benar akan berani melakukan hal itu. Namun, setiap kali dia memikirkan rambut darah yang telah dia serap, dia tidak bisa menahan perasaan bersalah dan gugup. Bersihkan tenggorokannya, dia sekali lagi bertanya tentang apa yang Du Lingfei lakukan di utara. Du Lingfei ragu menjawab pertanyaan itu. Misinya sangat rahasia, dan perinciannya tidak dibahas. Namun, ekspresi penasaran Bai Xiao Chun menjadi lebih baik darinya. Aku akan memberitahumu, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak memberitahu orang lain. Menurunkan suaranya, dia melanjutkan. Ayahku mengirimku ke sini untuk menyelidiki beberapa hal yang terhubung dengan kakak sulungku. Kamu punya kakak perempuan tertua. Bai Xiao Chun berkata, terdengar terkejut. Tentu saja, dia langsung teringat kembali pada bayi perempuan itu. Kamu tahu, kata Du Lingfei, 9 langit awan petir sekte tidak selalu merupakan sekte sumber sungai di sini di utara. Dulu ada sekte lain yang disebut Sekolah Dingin. Matriark setengah dewa dari Sekolah Frigid, adalah magang top ayahku. Itu sebabnya aku memanggilnya kakak sulung. Matriark yang Frigid mengkhianati ayahku, dan melakukan beberapa kejahatan keji. Karena hubungan guru magang mereka, ayah aku bermaksud menangkapnya, bukan membunuhnya. Namun, dia ternyata menjadi lambang kedengkian, dan terus merencanakan untuk melawannya. Pada akhirnya, sangat pahit ketika dia menyadari bahwa dia harus membunuhnya. Tentu saja, ini adalah hal-hal yang hanya Du Fei dengar, tidak saksikan secara pribadi. Namun, kakak sulung aku adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan yang spektakuler. Bertahun-tahun kemudian, ayah aku mulai curiga bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi. Oleh karena itu, dia mengirim aku ke sini, ke tempat Frigid School pernah ada, untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Dia ingin tahu apakah kakak sulung benar-benar mati. Yang benar adalah aku sudah menyelidiki masalah ini selama bertahun-tahun sekarang. Bahkan, itulah sebabnya ku berada di Sekte Stream Roh.
Sekte Stream Roh, awalnya didirikan oleh para murid sekolah Frigid yang masih hidup, yang melarikan diri ke timur untuk memulai sekte baru. Dia memandang Bai Xiaochun, yang diam-diam terguncang ke inti bahwa dia ada di sini di utara karena bayi perempuan. Selain itu, dia sekarang mengerti mengapa Putri Surgawi yang perkasa berada di Sekte Stream Roh. Tapi apa yang kamu lakukan dalam persidangan dengan api untuk Master Darah di Sekte Aliran Darah? Melihat ke atas. Dia mengajukan pertanyaan lain yang telah membakar hatinya untuk waktu yang sangat lama. Du Lingfei meluangkan waktu untuk merespons. Karena, leluhur darah Sekte Darah adalah, mitra Taois dari kakak sulungku. Jika spekulasi aku benar, leluhur darah meninggal, tetapi kakak sulung aku tidak melakukannya. Dan kemungkinan besar, dia ingin menemani suaminya setelah kematiannya. Petik 2 titik titik. Kata-katanya terlintas di benak Bai Xiaochun seperti sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, begitu banyak hal menjadi jelas. Mengapa Surgawi meninggalkan leluhur darah di tempat selama bertahun-tahun? Mengapa formasi mantra yang melindungi bayi perempuan di kedalaman aliran spirit sekte telah melemah setelah Du Lingfei meninggalkan sekte? Dia sekarang tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Namun, masih ada satu pertanyaan besar yang dia tidak tahu jawabannya, dan tidak berani bertanya sekarang. Mengapa surga mengirim putrinya untuk menyelidiki masalah ini? Alih-alih melakukannya sendiri. Mengingat tingkat mengejutkan dari basis budidaya celestial sendiri, ia dapat dengan mudah membalikkan dunia untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya. Selain itu, apakah Surgawi benar-benar tidak menyadari keberadaan bayi perempuan itu? Bab 974, Kejadian Drastis. Rahasia setiap orang punya rahasia. Apakah seseorang adalah saudara laki-laki, saudara perempuan, teman, kekasih, atau bahkan orang tua, setiap orang memiliki rahasia yang ingin mereka simpan dari orang lain. Rahasia adalah satu hal, tetapi ketika rahasia itu berubah menjadi mematikan, mereka dapat menyebabkan bahkan dua orang yang memiliki hubungan terdekat merenggang. Itulah yang terjadi antara Du Lingfei dan Bai Xiaochun. Dia memiliki rahasianya tentang Sekte Stream Roh, bayi perempuan, dan harta dunia utara. Semua itu adalah hal-hal yang pastinya tidak bisa dia bicarakan. Du Lingfei dapat melihat bahwa ada hal-hal yang ingin dia simpan untuk dirinya sendiri, dan dia tidak mendesaknya. Dan dengan demikian, mereka berjalan diam-diam untuk sementara waktu. Akhirnya, Du Lingfei mengatakan sesuatu yang tampaknya benar-benar tiba-tiba. Di masa lalu, aku dulu menceritakan segalanya pada ayahku. Tetapi setelah Sekte Stream Roh, aku berhenti melakukan itu. Ketika datang ke pengamatan atau spekulasi, aku mengatakan kepadanya beberapa hal, dan menyimpan hal-hal lain untuk diri aku sendiri. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun tiba-tiba menatapnya. Makna di balik kata-katanya jelas, dia tidak akan memberitahu Celestial semua detail tentang hal-hal di antara mereka berdua. Setelah keheningan yang berlarut-larut, Du Lingfei menurunkan suaranya lagi dan berkata, ayahku, telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Suasana hati Bai Xiaochun telah tenggelam dalam. Kedekatan yang dia rasakan dengan Du Lingfei sebelumnya sekarang berubah, dan dalam keheningan total mereka melanjutkan perjalanan melalui dataran es. Dia tidak tahu pasti kemana mereka pergi, dan tidak tahu apakah Du Lingfei bahkan memiliki tujuan di benaknya. Pada titik tertentu, angin bertiup, dan salju mulai turun. Itu mulai menjadi gelap, dan akhirnya, seluruh langit dipenuhi salju. Itu jatuh di pakaian dan rambutnya, dan juga ke langkah kaki yang ditinggalkannya saat dia berjalan, sampai semuanya tertutup, membuatnya seolah-olah dia bahkan belum melewatinya. Salju turun semakin deras, dan angin semakin kencang, sampai seperti jeritan hantu-hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya. Itu mulai menjadi resah. Setelah ragu-ragu, Bai Xiaochun menoleh ke Du Lingfei, dan ketika dia melihat salju yang menumpuk di rambut dan pundaknya, berkata, mengapa kita tidak menemukan tempat untuk. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, ekspresinya berkedip ketika sensasi mendalam dari krisis mematikan muncul dalam dirinya, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Tanpa ragu-ragu sejenak, dia meraih Du Lingfei di tangannya dan menariknya mundur. Du Lingfei tersentak,
membiarkan Bai Xiaochun terbang mundur bersamanya, dan secara bersamaan melakukan gerakan mantra dua tangan. Kemudian dia meraih dengan jari telunjuk kanannya dan menyentuh dahinya. Pada saat itu, sesosok bayangan muncul di dalam salju di tempat yang baru saja dia duduki. Hampir seolah benda itu telah berteleportasi ke tempatnya, dan bersamaan dengan itu muncul aura mematikan yang eksplosif. Begitu sosok bayangan muncul, itu menembak ke depan dalam hembusan angin ke arah Bai Xiaochun dan Du Lingfei. Tentu saja, semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, tetapi terjadi secepat cahaya memantul dari cermin. Saat sosok bayangan menerkam, jari Du Lingfei menyentuh dahinya, dan ledakan cahaya kemasan melesat untuk membungkus dirinya dan Bai Xiaochun. Kemudian mereka menghilang, untuk muncul kembali sesaat kemudian, 300 meter jauhnya. Tampaknya sangat marah, sosok bayangan mengeluarkan tangisan menusuk saat berputar dan menembak ke arah mereka lagi. Sekarang, Bai Xiaochun dan Du Lingfei dapat melihat dengan jelas apa yang mereka hadapi, meskipun semua salju bertiup di udara. Sosok bayangan itu adalah bola asap hitam, di tengahnya ada wajah yang tampak tertawa, tetapi tidak, menangis, tetapi tidak. Ia memiliki ki hantu yang mengejutkan ketika menjerit dan sekali lagi mencoba menerkam mereka berdua. Begitu Bai Xiaochun melihat wajah itu, pikirannya berputar, dan dia menangis. Kakakmu. Itu kamu. Wajah hantu ini, pernah menjadi bagian dari 3 bendera hantu di Galeon Tulang Ghost Mother. Dia sengaja membiarkan dirinya dicengkeram oleh surgawi sehingga dia akan terpisah dari hantu Galeon dan tetap berada di alam Heavenspan. Celestial mengejarnya, tetapi wajah hantu yang tertawa itu telah menggunakan kemampuan ilahi yang tidak diketahui untuk menghilang ke udara tipis. Dan sekarang, disinilah dia, memancarkan aura pembunuh ketika dia mencoba membunuh Bai Xiaochun dan Du Lingfei. Apa yang dia lakukan di sini? Pikir Bai Xiaochun. Tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan. Wajah hantu yang tertawa terbahak-bahak mendekat, menodai salju yang hitam dengan hantu kinya, dan mengubahnya menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan dalam serangan. Menjerit teriakan, Bai Xiaochun melepaskan kelima dari Cloud Lightning Forefather Transformations, didukung oleh Living Mountain Incantation. Cahaya bulan tumpah dari mata kirinya saat tangan kirinya memanfaatkan kerajaan Water Swamp, dan tangan kanannya meninju keluar dengan Fist Kaisar yang tak terbenam. Dia memimpin, dengan keadaan terkuatnya, dan 2 kartu truf terbesarnya. Dia merasakan sejumlah besar tekanan dari wajah hantu ini, yang melampaui realem Deva sejauh ini. Faktanya, dia bahkan tidak yakin seberapa kuat wajah hantu itu. Saat Bai Xiaochun bergerak, Du Lingfei mengambil nafas dan melakukan gerakan mantra 2 tangan, menyebabkan lebih banyak cahaya kemasan keluar darinya, yang mengambil bentuk Phoenix emas. Api kemasan meletus dari Phoenix saat melayang di atas dataran es untuk memenuhi wajah hantu. Setelah melihat Bai Xiaochun dan Du Lingfei bergabung untuk melawannya, wajah hantu itu tertawa seolah-olah semua ini adalah lelucon lucu. Kemudian, dia tiba-tiba memutar dan menyimpang, berubah menjadi tangan yang cakar. Itu gelap gulita, dengan cakar setajam silet yang mengiris udara terbuka saat menebas ke depan. Tangan cakar menghantam kerajaan Water Swamp terlebih dahulu, menyebabkan ledakan memekakkan telinga untuk mengisi udara. Adapun tangan cakar yang dipanggil oleh kerajaan Water Swamp, itu langsung hancur. Sebuah lolongan menantang bergema, dan Bai Xiaochun bergidik hebat, batuk seteguk darah. Saat itulah Phoenix emas Du Lingfei mengenai cakar hantu. Burung Phoenix emas yang berapi-api juga dihancurkan hampir tanpa susah payah, dan mengeluarkan jeritan sengsara saat memudar dari keberadaan. Du Lingfei juga batuk darah, dan 3 luka menganga muncul di bahunya yang memotong sampai ke tulang. Saat itulah tangan kanan Bai Xiaochun, ditenagai oleh Forefather Transformation dan Living Mountain Incantation, mendaratkan kepalan kaisar yang tak mati. Langit dan bumi bergetar hebat ketika transformasi nenek moyang Bai Xiaochun lenyap, dan bentuk Living Mountain Incantation miliknya dihancurkan. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat Fist Unding Emperor's ringkasnya dikalahkan. Dia dan Du Lingfei yang bertindak serempak bisa melepaskan kekuatan yang luar biasa,
namun tangan hantu itu menghancurkan semua kemampuan ilahi mereka, dan nyaris tidak berhenti dalam proses itu. Namun, jeda kecil itu adalah waktu yang dibutuhkan Du Lingfei untuk melakukan gerakan mantra lainnya. Cahaya emas menyapu, menutupi dirinya dan Bai Xiaochun yang berdarah, dan kemudian membawa mereka pergi. Kali ini, mereka muncul 3.000 meter jauhnya. Namun, Du Lingfei tidak ragu untuk melepaskan kemampuan ilahi lainnya, menyebabkan cahaya yang berkedip-kedip menyebar yang membawa mereka sejauh 30.000 meter dan kemudian lebih banyak cahaya berkilauan saat mereka menghilang lagi. Itu semua terjadi dalam sekejap mata. Sesaat kemudian, tangan hantu cakar sekali lagi berubah menjadi wajah hantu yang tertawa-tawa, matanya bersinar dengan cibiran dan ketamakan. Kamu tidak bisa melarikan diri, wajah hantu itu berkata, suaranya seperti kombinasi suara-suara lain yang tak terhitung jumlahnya. Sambil tersenyum miring, dia mulai melesat di udara, mengikuti aura Bai Xiaochun dan Du Lingfei yang dia bisa rasakan sama seperti obor di malam yang gelap. Di kejauhan, Bai Xiaochun dan Du Lingfei terbungkus oleh cahaya keemasan saat Du Lingfei menggunakan sihir rahasianya berulang-ulang untuk berteleportasi. Apa yang dilakukan hal itu di sini? Terbangun dengan kecemasan dan kegelisahan, Bai Xiaochun mengeluarkan beberapa pil obat untuk dirinya dan Du Lingfei. Sedangkan baginya, darah abadinya sudah bekerja, memastikan bahwa kekuatan tubuh kedagingannya sudah hampir sepenuhnya kembali normal. Bahkan tetap saja, jelas bahwa dia sama sekali tidak cocok untuk wajah hantu itu, yang jelas jauh melampaui tingkat Deva. Lagi pula, dia dan Du Lingfei yang bekerja bersama akan hampir tak terkalahkan pada apapun di bawah level setengah dewa. Kurasa aku mungkin tahu mengapa dia ada di sini, kata Du Lingfei. Aku menduga, bahwa ayahku akan datang. Sinar dingin menembus matanya, namun, ketika dia mengucapkan kata, ayah, dia menggigil seolah-olah kesakitan. Bab 975, dia sudah di sini. Menanggapi kata-kata Du Lingfei, mata Bai Xiaochun berkilauan karena terkejut. Sesuatu tampak sangat aneh dengan perasaannya tentang masalah itu. Ketika seorang anak perempuan dalam kesulitan, adalah hal yang paling alami bagi ayahnya untuk datang membantunya, setidaknya sejauh menyangkut Bai Xiaochun. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Ketika tubuhnya terus pulih, dia meraih lengannya dan menariknya. Menambahkan unding Hex di memberi mereka sedikit lebih banyak kecepatan. Ketika dikombinasikan dengan cahaya emas teleportasi yang digunakan Du Lingfei, itu memberi mereka kecepatan yang cukup untuk setidaknya melarikan diri dari wajah hantu tertawa tangisan. Yang mampu kecepatan yang mirip dengan Celestial sendiri. Sayangnya, meskipun mampu mencapai kecepatan yang melampaui Deva Realm, mereka masih kira-kira sebanding dengan setengah dewa, oleh karena itu. Wajah hantu terus menutup tidak peduli apa yang mereka lakukan. Segera, mereka mendengar suara jeritan angin di belakang mereka, serta jeritan hantu jahat. Du Lingfei dalam kondisi yang lebih buruk daripada yang dia biarkan. Ketika Phoenix api emasnya terkoyak oleh tangan hantu cakar sebelumnya, dia telah menerima 3 luka mengejutkan. Meskipun ia mampu menekan efeknya sampai taraf tertentu, begitu suara hantu itu sampai padanya, luka-lukanya mulai bocor asap hitam. Asap itu sendiri membentuk kepala hantu yang tak terhitung jumlahnya, yang tertawa dalam sifat yang sangat menyeramkan. Dia mulai batuk darah, dan wajahnya pucat pasi. Namun, matanya terus bersinar dengan cahaya dingin. Dia adalah putri surgawi, dan memiliki benda-benda magis yang menyelamatkan jiwa yang kuat, namun, dia tahu bahwa wajah hantu ini telah datang dari luar angkasa di galeon tulang Ghost Mother. Dan oleh karena itu, tidak mungkin dia bisa melawannya. Titik. Taruhan terbaiknya sekarang adalah mengandalkan cahaya emasnya untuk melarikan diri secepat mungkin. Dalam hal kecepatan dan pertahanan, akan sulit untuk menemukan seseorang yang cocok dengannya di tanah Heavenspan. Bahkan seorang setengah dewa tidak akan bisa melukainya dalam waktu singkat. Sayangnya, dia tidak berurusan dengan setengah dewa, dia berhadapan dengan wajah hantu dari luar angkasa, seseorang yang sekuat ayahnya, Celestial. Bai Xiaochun merasa sakit hati untuk melihat darah mengalir keluar dari mulutnya, dan asap hitam naik dari bahunya. Dia dengan cepat menepuk tasnya untuk menghasilkan beberapa pil obat yang bisa membantu.
Tidak ada waktu untuk itu sekarang, katanya dengan gigi terkatup. Kita harus keluar dari sini sekarang. Dengan itu, dia menggunakan teleportasi lain. Sayangnya, teleportasi ini terlalu berat baginya untuk ditangani. Luka-lukanya memburuk, dan asap hitam mulai mengalir dalam volume yang lebih besar. Kamu terluka terlalu buruk, kata Bai Xiaochun mendesak. Bahkan jika kita tidak punya waktu, kita harus melakukan sesuatu untuk merawatmu. Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia mengulurkan tangan dan merobek pakaiannya sedikit. Memperlihatkan apa yang sekarang menjadi kulit hitam pekat di bahunya, dan 3 luka mendalam yang mengekspos tulang putih di kedalamannya, dengan daging busuk dan nekrotik di permukaan. Tusukan rasa sakit lain mengenai Bai Xiaochun di dalam hati, tetapi tanpa ragu dia membuat gerakan menggenggam, yang menyebabkan semua daging yang membusuk terlepas dari bahunya. Memperlihatkan lebih banyak tulang. Yang mengejutkan, tulangnya tidak seperti tulang orang biasa. Tulangnya tampak seperti kristal, dan memancarkan aura yang Bai Xiaochun temukan sangat akrab, sehingga rahangnya terjatuh. Karena urgensi situasi, tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan. Dia dengan cepat mengeluarkan pil obat, menghancurkannya, dan menempatkan bubuk ke luka. Kemudian dia memutar basis budidayanya dan mulai mengobati lukanya secara langsung. Saat cahaya kemasan berkedip-kedip di sekitarnya, dan saat Bai Xiaochun menawarkan bantuan, lukanya mulai sembuh. Tanpa ragu-ragu, dia melakukan teleportasi lagi, menyebabkan mereka muncul kembali di kejauhan. Begitu keluar di tempat terbuka, mereka melaju-maju. Angin menjerit dan raungan hantu di belakang mereka jelas semakin dekat, namun, Bai Xiaochun tidak bisa berhenti memikirkan tentang tulang-tulang kristal dari beberapa saat yang lalu. Setelah ragu-ragu sebentar, dia akhirnya memutuskan bahwa tidak masalah bahwa mereka begitu fokus untuk melarikan diri. Dia hanya harus mengajukan pertanyaan. Kamu, tulangmu, kenapa mereka kristal? Mereka tidak seperti itu di Spirit Stream Sect, kan? Du Lingfei tampaknya tidak terkejut dengan pertanyaan itu. Jika ada orang yang bertanya, dia akan mengabaikan mereka, tetapi karena itu adalah Bai Xiaochun, dia merendahkan suaranya dan berkata, ayahku menyuruhku mengolah sesuatu yang disebut mantra surgawi. Yang membentuk tulang surgawi. Tulang surgawi, jawab Bai Xiaochun. Dia cukup yakin bahwa dia tidak menipu dia, namun, tidak bisa mengusir gambar tulang-tulang kristal itu dari benaknya. Dari 2 kerangka yang ia peroleh kembali di galeon tulang, satu memiliki tulang emas, dan yang lain, memiliki tulang kristal, hasil dari budidaya Life Forever Codex. Aura dari tulang kristal dari Codex Life Forever sangat mirip dengan tulang kristal Du Lingfei, namun, juga sedikit berbeda. Pemikiran Bai Xiaochun langsung terlempar ke dalam kekacauan. Namun, dia tidak punya pilihan selain mencoba menenangkan pikiran dan fokusnya membantu Du Lingfei melarikan diri. Dalam beberapa hal, sepertinya sudah lama berlalu sejak mereka mulai melarikan diri. Namun, kebenarannya adalah hanya cukup waktu untuk membakar dupa. Du Lingfei melakukan teleportasi lain, setelah itu, mereka dikelilingi oleh angin yang menjerit, dan suara hantu yang meraung-raung. Kamu berlari sangat cepat. Itu terdengar seperti suara-suara yang semuanya berbicara pada saat yang sama, dan diucapkan dengan nada lucu dari kucing yang bermain dengan mouse. Wajah Bai Xiaochun jatuh, dan Du Lingfei tiba-tiba berputar ke arah lain. Namun, sebelum mereka bisa melakukan hal lain, langit menjadi redup, dan gemuruh-gemuruh bergema ketika tangan hantu hitam besar muncul dan melesat ke arah mereka. Darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun dan Du Lingfei. Mereka berhasil menghindari pukulan secara langsung, tetapi mereka berdua merasakan sakit menusuk ketika mereka kehilangan koneksi dengan basis kultivasi mereka dan jatuh dari langit. Bahkan ketika mereka mendarat di tanah, asap hitam yang membentuk tangan hantu mulai menyebar, memenuhi seluruh area 3000 meter dan menciptakan sesuatu seperti penjara, terpisah dari seluruh dunia. Hantu-hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya terlihat meliuk-liuk keluar dari asap, membentak Bai Xiaochun dan Du Lingfei. Untungnya, cahaya keemasan yang melingkupi Du Lingfei kuat, meskipun itu beriak dan membelok di bawah serangan itu. Dari jauh di atas di langit, asap hitam seluas 3000 meter itu, tampak seperti wajah hantu besar.
Dan Bai Xiaochun dan Du Lingfei, sebenarnya ada di mulutnya. Rasa yang luar biasa, lezat. Sudah pasti layak untuk mengejar kamu di sini. Setelah aku mencerna kalian berdua, aku harus kembali ke tingkat kekuatan puncak aku. Cahaya keemasan ini sangat mengganggu, tetapi pada akhirnya, itu terlalu lemah. Sementara itu, hantu-hantu jahat di sekitar Bai Xiaochun dan Du Lingfei terus berlari ke arah mereka. Bai Xiaochun dan Du Lingfei keduanya memiliki kecakapan pertempuran yang mengejutkan, tetapi dalam area asap hitam 3.000 meter itu. Mereka tidak bisa berdiri tegak melawan hantu-hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali mereka menghancurkan beberapa dengan pukulan tinju, lebih banyak yang akan terjadi. Adapun bola emas Du Lingfei cahaya, itu menjadi sangat lemah, dan bahkan mulai bergetar di ambang kehancuran. Setelah hilang, mudah untuk membayangkan bagaimana hantu-hantu jahat di sekitarnya menerkam mereka. Kapan ayahmu tiba di sini? Bai Xiaochun bertanya dengan gugup. Itu adalah saat krisis yang mematikan, dan jika Celestial tidak muncul untuk menyelamatkan mereka, Bai Xiaochun hanya bisa memikirkan satu cara untuk keluar darinya. Dia harus menggunakan daun es untuk membangunkan bayi perempuan itu. Namun, dia bahkan tidak yakin apakah daun es akan membangunkannya sekarang, dan jika itu terjadi, apakah dia bisa mengalahkan wajah hantu atau tidak. Dia sudah ada di sini, kata Du Lingfei pelan. Apa? Jawab Bai Xiaochun, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Pada saat itu, cahaya keemasan yang mengelilingi mereka akhirnya runtuh, dan hantu-hantu jahat melolong ketika mereka bersiap untuk menyerang. Namun, sebelum mereka bisa, cahaya keemasan hancur menyatu untuk membentuk baut kilat emas. Baut petir emas menebas ke dalam asap hitam, menghancurkan semua hantu jahat yang ditemui semudah batu menghancurkan gelas minum. BOOM. Asap hitam dipotong menjadi dua bagian, yang kemudian tumpah ke segala arah dan berubah menjadi wajah hantu yang tertawa. Wajah hantu itu melihat ke arah petir keemasan, mata berkedip karena marah ketika dia berteriak, surga. Bab 976, Ayah dan Anak Perempuan. Pada saat yang hampir bersamaan dengan saat wajah hantu berbicara, petir emas terdistorsi, dan seorang pria berjalan keluar, mengenakan jubah hijau, sebuah mahkota kekaisaran di kepalanya. Dia tampak mengancam tanpa marah, dan memiliki energi yang sangat besar sehingga dia tidak lain adalah Celestial. Kamu berhasil menyembunyikan diri untuk waktu yang lama. Akhirnya, aku menemukan kamu. Tersenyum penuh semangat, surga bergerak ke arah wajah hantu. Wajah hantu mengeluarkan teriakan menusuk, dia tahu bahwa dia tidak bisa lolos dari pertarungan ini, dan karena itu, dia langsung menyerang. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, booming yang memekakkan telinga berdering. Bai Xiaochun baru saja lolos dengan hidupnya, namun, sama sekali tidak senang tentang itu. Bahkan, dinginnya mencekam hatinya. Dia tidak bisa berhenti berpikir tentang betapa tidak senangnya Du Lingfei atas gagasan kedatangan ayahnya, dan itu sangat aneh. Baru saja, surgawi telah muncul dari cahaya keemasan di sekitar Du Lingfei. Lebih jauh lagi, dia mengatakan bahwa dia sudah ada di sini. Itu pada gilirannya tampaknya menyiratkan bahwa surgawi sengaja membiarkan mereka berdua berada dalam bahaya ekstrim dalam asap hitam itu. Semua untuk mendapatkan kesempatan yang dia cari. Jelas, dia telah setelah kesempatan untuk menyerang wajah hantu. Dan kesempatan itu, lebih berharga baginya daripada keselamatan putrinya sendiri. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun memandang Du Lingfei, dan bisa melihat kekecewaan pahit di matanya. Banyak dari apa yang Bai Xiaochun tahu tentang surga hanyalah spekulasi dan dugaan. Tetapi sebagai putri pria itu, Du Lingfei mengenalnya dengan baik. Dia awalnya berasumsi bahwa ayahnya benar-benar telah mengirimnya dan Bai Xiaochun ke utara untuk mencari tahu kebenaran tentang apakah kakak perempuan sulungnya masih hidup atau tidak. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa masalah kakak perempuan sulungnya tampaknya tidak penting. Celestial telah melempar dia dan Bai Xiaochun keluar sebagai umpan untuk mencoba menggulung wajah hantu dari galeon tulang. Meskipun dia tidak yakin mengapa ayahnya berpikir bahwa dia dan Bai Xiaochun akan cukup untuk memikat wajah hantu, jelas, itu berhasil.
Ayah, pikirnya, semua yang kamu lakukan adalah meninggalkan dunia ini. Tapi, apakah semua itu sepadan? Apakah tindakan meninggalkan lebih penting daripada keluarga? Du Lingfei merasa hatinya hancur berkeping-keping saat dia menyaksikan ayahnya berkelahi dengan wajah hantu. Pada saat ini, luka-luka Celestial telah pulih secara signifikan, dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, wajah hantu itu tidak bisa di atas angin. Mendengus dingin, Celestial maju dan berkata, tidak mudah melacakmu. Bahkan tidak berpikir untuk mencoba pergi. Petik 2 titik titik. Wajah hantu itu tertawa kecil. Menggunakan darah dan dagingmu sendiri untuk memancingku keluar. Kamu benar-benar hidup sesuai dengan reputasi kamu sebagai ambisius dan kejam. Petik 2 titik titik. Ya, jadi apa? Rupanya, Surgawi tidak melihat ada yang salah sama sekali dengan menggunakan putrinya seperti dia. Bagaimanapun, dia masih hidup. Dan wajah hantu misterius itu hampir tidak mungkin untuk dilacak begitu ia bersembunyi. Dia benar-benar bertekad untuk menangkapnya, dan baginya, menggunakan Bai Xiaochun dan Du Lingfei sebagai umpan sangat berharga. Dia tidak hanya berencana untuk menggunakan wajah hantu untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dunia di luar, tetapi dia juga berharap untuk memperbaikinya menjadi harta pribadi. Keberhasilan akan memberinya dorongan dalam kecakapan pertempuran yang mungkin membantunya memaksa Gravekeeper untuk membuka World Gate. Jika tidak, mungkin pengetahuan yang diperolehnya akan memungkinkannya melakukan itu sendiri. Yang benar adalah bahwa Surgawi telah diatasi dengan putus asa ketika Galeon Tulang pergi. Dan fakta bahwa wajah hantu itu tetap berada di belakang atas inisiatifnya sendiri memberinya satu kemungkinan terakhir untuk berhasil sebelum beralih ke metode terakhir yang ingin dia hindari. Wajah hantu surgawi dan tawa yang menangis naik semakin tinggi ke langit ketika mereka bertarung, dan juga mulai bergerak menjauh dari kejauhan, sampai mereka bahkan tidak terlihat. Pada saat itu, angin menjerit yang menghantam dataran es akhirnya mereda, dan semuanya menjadi tenang. Namun, Bai Xiaochun tidak bisa menenangkan hati dan pikirannya. Dan sayangnya, dia tidak tahu bagaimana menghibur Du Lingfei. Sambil menghela nafas, dia berjalan mendekat, perlahan-lahan memeluknya dan mengangkatnya. Dia menjadi kaku pada awalnya, tetapi ketika dia merasakan kehangatan lengan dan dadanya, dia perlahan merosot ke lengannya, seolah-olah karena kelelahan. Dia tidak pernah seperti ini sebelumnya, gumamnya. Tiba-tiba, dia tampak sangat lemah, menyebabkan Bai Xiaochun menghela nafas. Setelah beberapa saat, dia tampak menenangkan diri. Menatapnya, dia dengan lembut berkata, bagaimana menurutmu, Xiaochun? Apakah benar-benar penting untuk meninggalkan dunia ini? Petik 2 titik titik. Aku benar-benar tidak tahu, katanya, menggelengkan kepalanya. Tapi aku tahu kalau itu aku tidak mau pergi. Aku suka tanah Heavenspan, dan aku bahkan suka Willens. Mengapa aku ingin pergi? Dia berbicara kebenaran dari lubuk hatinya. Surgawi membuatnya tampak seperti tanah Heavenspan adalah sebuah penjara yang tidak bisa ia tunggu untuk melarikan diri, suatu sikap yang tidak dapat dipahami oleh Bai Xiaochun. Sejauh yang dia ketahui, selama dia memiliki umur panjang yang cukup, dan memiliki teman-teman dan keluarganya bersamanya, maka tanah Heavenspan sangat indah. Lebih jauh, Ghost telah menjelaskan bahwa dunia di luar adalah tempat yang aneh dan berbahaya. Mengapa ada orang yang ingin melompat lebih dulu ke bahaya? Meskipun, untuk bersikap adil, Bai Xiaochun juga merasa seperti Gravekeeper itu menjadi agak tidak masuk akal. Jika Celestial ingin pergi, mengapa tidak membuka World Gate untuknya? Du Lingfei tersenyum menanggapi kata-katanya, senyum indah yang sepertinya mencerahkan kegelapan malam di sekitarnya. Ketika cahaya bulan jatuh ke atas mereka, dikelilingi oleh es, itu adalah pemandangan yang indah. Aku juga tidak ingin pergi dari sini, gumamnya. Aku sama denganmu. Aku hanya ingin kedamaian dan ketenangan, dan teman-teman dan keluarga aku. Kehidupan yang sederhana, kecuali, aku bahkan tidak punya teman. Xiaochun, lihat aku. Setelah bertahun-tahun aku hidup, aku tidak punya satupun. Dan aku bahkan tidak tahu seperti apa rupa ibu aku sendiri. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Memegangnya lebih erat,
dia mulai berjalan maju tanpa tujuan sepanjang malam. Akhirnya matahari terbit di kejauhan, memancarkan sinar hangat di tanah. Bai Xiaochun dan Du Lingfei telah berjalan sepanjang malam, tapi sekarang mereka berhenti di tempat. Tiba-tiba, sebuah petir emas muncul di langit, yang menembus udara untuk sementara waktu sampai berubah menjadi bentuk seorang pria dengan jubah hijau. Surgawi telah kembali. Dia memegang bola asap hitam di tangannya, yang tidak lain adalah wajah hantu yang tertawa. Itu tidak berjuang, dan tidak bisa melarikan diri. Jelas, upayanya untuk menangkap benda itu telah sukses. Ekspresi Celestial suram dan tidak sedap dipandang saat dia memindai daerah itu dengan akal ilahi sampai dia menemukan Bai Xiaochun dan Du Lingfei. Hanya setelah menangkap wajah hantu yang tertawa-tawa itulah Celestial menyadari bahwa dia tidak lengkap. Itu hanya klon jiwa, jiwa yang benar masih hilang. Jelas sekali bahwa wajah hantu itu adalah penipu ulung, dan meskipun dia agak tersentuh oleh umpan yang diusir Celestial, dia masih memutuskan untuk mengandalkan sihir rahasia untuk memisahkan sebagian dirinya dalam bentuk klon jiwa, hanya untuk berhati-hatilah. Meskipun Celestial telah berhasil menangkap klon Soul, dia juga telah memperingatkan musuhnya, yang akan membuatnya semakin sulit untuk mendapatkan jiwa yang sebenarnya. Selain itu, jelas bahwa, untuk saat ini, lawannya akan tetap bersembunyi, dan akan memastikan untuk tidak meninggalkan petunjuk apapun tentang lokasinya. Namun, setidaknya dia belum keluar sepenuhnya dengan tangan kosong. Meskipun Soul Clone itu bukan jiwa yang lengkap, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dengan pemikiran seperti itu di benaknya, Celestial mengambil napas dalam-dalam dan menatap Bai Xiaochun dan Du Lingfei. Melambaikan tangannya, dia mengirim medali terbang ke bawah. Mata berkedip, Bai Xiaochun perlahan meraih untuk mengambilnya. Jangan terlalu memikirkannya, kata Surgawi. Itu hanya medali perintah. Sekarang kamu bisa kembali ke Nine Heavens Cloud Lightning Sect dan menggunakan portal teleportasi mereka untuk kembali ke wilayah Heavenspan Timur. Petik 2 titik. Dengan itu, dia mengabaikan Bai Xiaochun dan mengalihkan pandangannya ke Du Lingfei. Ayo pergi, Feier, katanya lembut. Du Lingfei ragu-ragu sejenak, tetapi tidak menolak. Memeluk Bai Xiaochun dengan erat, dia mengucapkan selamat tinggal. Namun, Bai Xiaochun menolak untuk membiarkannya pergi begitu saja. Menatap Surgawi, dia mengertakkan gigi dan berkata, Surgawi, Fei dan aku. Sebelum dia bisa selesai berbicara, mata Celestial berkilauan dengan cahaya dingin, dan dia menyela, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu ingin aku meninggalkan putri aku di sini bersamamu. Sayangnya, kamu tidak memenuhi syarat. Kita bisa membicarakannya ketika kamu setengah dewa. Dengan itu, dia berbalik dan menghilang ke udara. Du Lingfei menggelengkan kepalanya dan mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya. Kemudian dia mengikuti Celestial dan menghilang ke udara. Bai Xiaochun berdiri di sana untuk sementara waktu, emosi yang rumit memenuhi dirinya. Sekali waktu, dia berasumsi bahwa sebagai putri surgawi, Du Lingfei akan memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dan sebagai hasilnya, banyak kebahagiaan. Tetapi setelah apa yang baru saja terjadi di dataran es di utara, dia menyadari betapa pahitnya hidupnya, dan betapa dinginnya surgawi memperlakukannya. Demigod, ya, gumamnya, tiba-tiba matanya berkilauan dengan tekad yang teguh. Babak 977, semua milikku. Kembali ketika Bai Xiaochun pertama kali menjadi bagian dari dunia kultivasi, dia bahkan belum pernah mendengar tentang dewa, apalagi memilikinya sebagai tujuan untuk menjadi satu. Tapi sekarang dia berada di pertengahan Dewa Deva, dia sebenarnya sangat dekat dengan tingkat itu. Selanjutnya, kembali di Giant Ghost City di Willlands, ia telah memperoleh setetes darah jiwa dari Giant Ghost King. Yang untuk sementara waktu membuatnya mengalami bagaimana rasanya menjadi seorang dewa setengah dewa. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana bayi perempuan itu mengatakan kepadanya bahwa tanah di utara adalah fondasi benda ajaib. Dan dipenuhi dengan cadangan energi spiritual surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia tidak bisa memastikan apakah nasib baik itu akan memungkinkannya untuk mencapai terobosan basis kultivasi penuh. Dia tahu bahwa itu akan memungkinkannya untuk menghancurkan siapapun di alam dewa.
Selanjutnya, dia bahkan mungkin bisa melawan setengah dewa. Akhirnya, dia mengambil napas dalam-dalam dan berubah menjadi seberkas cahaya terang yang melintas di cakrawala. Beberapa hari kemudian, ia menemukan sungai es yang cocok untuk mengukir gua abadi, di mana ia duduk bersila. Khawatir tentang dampak dari Celestial, dia tidak segera memanggil bayi perempuan itu, tetapi malah memutuskan untuk menunggu. Setelah setengah bulan berlalu tanpa kedatangan surgawi, Bai Xiaochun akhirnya mulai merasa percaya diri. Namun, dia masih menunggu 3 bulan lagi. Akhirnya, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Matanya terbuka, dan dia mengambil napas dalam-dalam saat dia menarik peti mati dari tasnya. Melihat itu dengan ragu-ragu, dia berkata, segala sesuatu yang perlu dikatakan antara aku dan matriark yang frigid, telah dikatakan. Tidak ada gunanya baginya untuk mencoba menarik yang cepat pada aku. Petik 2 titik titik. Sambil menggertakkan giginya, dia mengeluarkan daun es dan meletakkannya dengan lembut ke permukaan peti mati. Daun itu langsung tenggelam ke peti mati, dan mendarat di dahi bayi perempuan itu. Cahaya menyilaukan melintas, dan daun itu menghilang. Bahkan ketika Bai Xiaochun dengan gugup menatap peti mati itu, suara bersemangat yang belum pernah dia dengar dalam beberapa waktu tiba-tiba berbicara dalam benaknya. Aura utara, dinginnya dingin, aura kebangkitan. Kamu sudah melakukan dengan baik. Ketika aku sepenuhnya bangun, itu hanya akan berlangsung selama 100 napas. Aku tidak bisa melakukannya sekarang. Ikuti petunjuk aku ke Simple Entry. Sesampai di sana, aku bisa bangun sepenuhnya, dan hitungan mundur 100 napas akan dimulai. Itu akan menjadi waktu untuk membuka pintu masuk ke item ajaib. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun menggigil ketakutan. Dia telah banyak memikirkan masalah ini selama beberapa bulan terakhir, tetapi karena dia telah membuat keputusan, dia bangkit dan mulai mengikuti arahan bayi perempuan. Dia meninggalkan gua abadi, dan kemudian mulai berjalan jauh ke dataran es di utara. Tak lama kemudian, dia dibawa ke sungai es yang besar. Setelah melihat sekeliling area sebentar, dia menginjak kakinya di tanah, yang menyebabkan celah besar terbuka. Dia menatap celah, lalu terbang ke dalam. Kadang-kadang, ia menemukan penghalang es yang menghalangi jalannya, yang hanya akan dihancurkannya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dia jauh di bawah permukaan dataran. Dia sekarang berada di gua es raksasa yang dipenuhi ki dingin yang kuat. Paku es menjorok kemana-mana, serta sungai-sungai es yang lebih kecil, membuat seluruh tempat itu tampak sangat berbahaya. Begitu dia berada di gua, dia menyadari bahwa, jauh di bawah di tanah ada sebuah danau besar yang tampak seperti cermin. Permukaan danau ditutupi dengan es halus yang memancarkan perasaan usia yang ekstrim. Semuanya sunyi saat dia melayang dan mendarat di danau, di mana dia bisa melihat bayangannya. Seluruh tempat itu tampak sangat misterius. Aku di sini. Kamu tahu apa akibatnya jika kamu berbohong kepada aku, bukan? Aku tidak akan bertarung denganmu untuk mengendalikan benda ajaib itu. Selama kamu tidak melakukan apapun untuk menyakiti aku, kami akan baik-baik saja. Tetapi jika kamu memiliki niat buruk, kamu mati. Aku yakin kamu tahu mana yang merupakan pilihan terbaik untuk kamu buat. Petik 2 titik titik. Pada titik ini, suara gembira bayi perempuan itu terdengar di benaknya. Ini tempatnya. Cepat dan keluarkan peti mati. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun tidak ragu untuk melakukan hal itu. Dia mengeluarkan peti mati dan dengan lembut meletakkannya di permukaan danau cermin. Hampir segera, peti mati itu mulai bersinar dengan cahaya yang terang, dan fluktuasi yang kuat mulai terjadi. Pada titik ini, suara bayi perempuan itu kembali terdengar di benaknya. Terima kasih atas bantuan kamu, Bai Xiaochun. Jangan khawatir, kamu tidak akan menyesalinya. Dan tidak, aku tidak berbohong kepada kamu. Aku meninggalkan satu-satunya simpul masuk ini ke dalam benda ajaib bertahun-tahun yang lalu. Ini adalah satu-satunya lokasi untuk masuk ke dunia yang ada di dalamnya. Aku butuh 100 napas waktu untuk membuka simpul. Setelah terbuka, kita berdua akan tersedot ke item ajaib. Setelah kita berada di dalam,
aku perlu waktu untuk menyatu dengan benda ajaib dan menjadi robot semangatnya. Sedangkan untuk kamu, jangan ragu untuk menyerap energi surga dan bumi yang telah menumpuk di dalam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang telah berlalu. Percayalah kepadaku, ketika kami berdua keluar lagi, kamu tidak akan menyesali keputusan kamu. Bayi perempuan itu tidak bisa menekan kegembiraan dalam suaranya. Ketika dia selesai berbicara, peti mati itu mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan pada saat yang sama, meleleh. Saat peti mati meleleh, Bai Xiaochun bisa melihat bayi perempuan itu tumbuh lebih besar. Dalam sekejap mata, dia adalah wanita muda yang cantik. Kemudian, dia mulai bersinar dengan sangat terang sehingga mustahil untuk melihat apapun darinya di luar garis besarnya. Aura yang kuat mulai memancar keluar dari dirinya yang tidak naik ke udara, melainkan, jatuh ke arah danau cermin. Danau menjadi air, yang mulai beriak bolak-balik ketika wanita muda itu tenggelam ke dalamnya. Itu menyebabkan riak tumbuh lebih kuat, dan mengirim suara gemuruh bergema ke segala arah. Jantung Bai Xiaochun berdetak kencang saat dia memandang dengan gugup. Satu napas waktu demi waktu berlalu ketika riak-riak semakin kuat, dan wanita muda itu tenggelam ke dalam pusaran yang dihasilkan. Awalnya pusaran itu berputar perlahan, tetapi setelah 20 napas waktu, pusarannya berputar cukup cepat. Saat pusaran terhubung dengan kekuatan simpul energi, sebuah terowongan terbentuk yang mengarah ke benda ajaib. Pada 40 napas waktu, gemuruh itu tumbuh begitu kuat sehingga tidak mungkin untuk mendengar apapun. Banyak paku es dan sungai es tidak dapat mempertahankan suara yang kuat, dan hancur. Namun, Bai Xiaochun tidak memperhatikan itu. Semua perhatiannya tertuju pada pusaran. 50 napas, 60 napas, 70 napas. Jantung Bai Xiaochun berdebar saat pusaran berputar dengan sangat gila. Pada titik ini, dia cukup yakin bahwa dia bisa melihat sesuatu yang menyerupai terowongan seperti gua di dalam pusaran. Di luar terowongan itu adalah dunia lain. 30 napas tersisa. Bai Xiaochun tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa langkah lebih dekat. Namun, bahkan ketika dia melakukannya, suara yang familiar tiba-tiba bergema. Itu terdengar seperti angin menjerit bercampur tawa dan meratap. Begitu Bai Xiaochun mendengar suara itu, wajahnya jatuh, dan dia berputar untuk melihat sesosok bayangan kabur ke dalam gua melalui celah di atas. Kamu, bukankah surga menangkapmu? Pikiran Bai Xiaochun mulai berputar pada kemungkinan bahwa surga juga mungkin ada. Surgawi, dia hanya mendapatkan klon jiwa. Sosok bayangan ini tidak lain adalah wajah hantu yang tertawa-tawa. Wajah hantu itu terkekeh saat dia melihat ke pusaran, matanya bersinar karena keserakahan. Meskipun Bai Xiaochun menemukan respons wajah hantu itu mengejutkan, setidaknya itu menunjukkan bahwa surga tidak hadir. Sayangnya, ia juga tahu bahwa dia bahkan tidak dekat untuk menjadi pasangan untuk wajah hantu ini, dan fakta bahwa dia memiliki sinar serakah di matanya menyebabkan hatinya mulai berdebar. Sialan, bagaimana cara surgawi mengacau seperti itu? Dia hanya mendapatkan soul clone. Bai Xiaochun segera mulai mundur. Jadi, wajah hantu itu berkata dengan keras, ternyata ada harta dunia yang tersembunyi di bawah dataran es ini. Hahaha, Celestial tidak menyadarinya, tetapi kamu tidak bisa menipu aku. Ternyata membayangi kamu adalah pilihan yang baik. Mengorbankan soul clone pasti akan sia-sia jika aku bisa menabur takdir dengan item ajaib seperti ini. Dengan itu, seluruh dunia ini bisa menjadi milikku. Mata bersinar dengan kecerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan memancarkan fluktuasi basis kultivasi yang mengerikan, ia maju. Bab 978, Cermin Hancur. Sial, masih ada 20 napas yang tersisa. Wajah pucat, Bai Xiaochun mundur dengan gugup. Dia sangat menyadari bahwa, meskipun tidak lengkap, wajah hantu yang tertawa masih memiliki kecakapan pertempuran yang setara dengan seorang dewa, dan merupakan sesuatu yang tidak mungkin dia lawan. Saat dia mundur, wajah hantu itu melayang turun, matanya berkilat karena keserakahan. Mengabaikan Bai Xiaochun sepenuhnya, dia menuju ke pusat pusaran. Harta dunia ini adalah milikku. Wajah hantu itu terkekeh girang.
Mata Bai Xiaochun sudah mulai menyala dengan amarah. Meskipun dia tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi jika usaha bayi perempuan itu terganggu, bahkan orang paling bodoh di dunia dapat menebak bahwa itu akan buruk. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Pikirnya, matanya berubah merah. Jika wajah hantu mengambil kendali atas benda ajaib itu, bukan saja ia dan bayi perempuannya akan gagal pada menit terakhir, tetapi ada kemungkinan ia bisa kehilangan nyawa kecilnya yang malang. Lagi pula, tidak mungkin wajah hantu itu membiarkannya pergi untuk menyebarkan berita tentang apa yang telah terjadi. Tidak ada waktu untuk mempertimbangkan apa yang harus dilakukan, atau khawatir tentang apa yang mungkin terjadi. Bai Xiaochun melolong, segera beralih ke Forefather Transformation untuk menyerang wajah hantu. Dia hanya mengambil 3 langkah, tetapi sudah mencapai transformasi kelima. Mata kirinya bersinar dengan cahaya bulan, memberikan peningkatan eksplosif pada kekuatannya. Kemudian dia menambahkan dalam Living Mountain Incantation. Semua basis kultivasi gabungan dan kekuatan tubuh dagingnya untuk sementara memberinya tingkat kekuatan yang melampaui alam dewa akhir. Meskipun dia tidak berada dalam lingkaran besar, dia sangat dekat. Semburan angin bergema saat dia menggunakan heks kematiannya untuk menembak maju dan muncul tepat di depan wajah hantu. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Dia berteriak dengan suara yang berderak seperti guntur surgawi, secara bersamaan melepaskan kepalan kaisar yang mati. Dia tidak menahan apapun. Dia menuangkan semua kekuatan tubuh dagingnya ke dalam pukulan, memaksa wajah hantu untuk berbalik dan menatapnya. Namun, sinar cemoohan muncul di mata wajah hantu itu, alih-alih mundur, dia menerjang maju untuk menemui Vis Kaisar Unding Kaisar Bai Xiaochun. Sebuah ledakan besar bergema. Darah disemprotkan dari mulut Bai Xiaochun saat dia jatuh ke belakang, Vis Kaisar yang tidak terbenamnya dialihkan, Living Mountain Incantation miliknya hancur. Dan transformasi nenek moyangnya terkalahkan. Kamu terlalu banyak berpikir tentang dirimu sendiri, kata hantu itu dengan mendengus dingin. Berbalik, dia kembali ke pusat pusaran. Namun, berkat kekuatan darah abadi, luka-luka Bai Xiaochun sudah pulih dengan cepat. Saat wajah hantu terus maju, Bai Xiaochun meraung dan menggunakan Mountain Sucking Bash untuk menembak ke depan. Dia melakukan gerakan mantra 2 tangan, memanggil kerajaan water swarm-nya. Pada saat yang sama, dia mengirim ki dingin keluar, di mana muncul banyak proyeksi dingin yang menerjang wajah hantu. Khawatir itu tidak cukup, dia menamparkan tasnya memegang dan menghasilkan beberapa api multiwarna, yang dia juga membuang di depannya. BOOM. Retakan menyebar di es di sekitarnya, dan panas yang kuat dari lautan api yang dihasilkan dari ledakan nyala api multiwarna menyebabkan sebagian besar mencair. Bahkan wajah hantu tertawa menangis, yang saat ini memiliki kehebatan pertempuran dewa, tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Biasanya, wajah hantu bisa menangani serangan ini dengan mudah, dan juga bisa membunuh Bai Xiaochun dengan mudah. Namun, dia khawatir tentang fluktuasi pertempuran menarik perhatian. Selain itu, dia telah memperhatikan, bahwa tampaknya ada sesuatu di dalam pusaran, menyatu dengan benda ajaib. Dia sedang tidak ingin berurusan dengan Bai Xiaochun. Apa yang perlu dia lakukan adalah masuk ke item magis sebelum proses sekering selesai, dan pastikan bahwa dia adalah orang yang menyatu dengannya. Aku akan menanganimu sebentar lagi, katanya dengan mendengus dingin. Kemudian, tanpa ragu dia menyerukan kutukan aneh, diucapkan dalam bahasa yang tidak berasal dari tanah Heavenspan. Saat dia melakukannya, asap hitam yang mengelilinginya berubah menjadi 9 simbol magis, yang berputar-putar di udara menuju Bai Xiaochun. 9 simbol magis itu tampaknya mengandung kekuatan esens, dan meskipun mereka lebih lemah dari sebelumnya ketika wajah hantu menggunakannya di masa lalu. Mereka masih bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Meskipun melepaskan 9 simbol magis, wajah hantu tidak berhenti sejenak. Dia terus maju, mengabaikan gunung Sucking Bash di Bai Xiaochun, kerajaan Water Swarm, dan lautan api yang mengejutkan. Adapun simbol magis, mereka berputar-putar di sekitarnya, menembus semua kemampuan ilahi Bai Xiaochun untuk muncul langsung di depannya. Ketika simbol-simbol magis menghantamnya, dadanya ambruk, dan dia terbatuk sekumpulan darah.
Itu adalah cedera pedih yang menyebabkan penglihatannya berenang saat ia terlempar ke belakang dengan kejam. Saat Bai Xiaochun terlempar pergi, keserakahan di mata wajah hantu itu tumbuh lebih kuat, dan dia mendekat di tengah pusaran. Jika dia memasuki pusaran, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dalam kegilaannya, Bai Xiaochun membuka Heaven Span Dharma Eye, mengirimkan seberkas cahaya yang melilit wajah hantu. Wajah hantu itu berhenti sejenak, tetapi bergerak kembali sesaat kemudian. Dia marah dan frustrasi, tetapi tidak punya waktu luang untuk mengkhawatirkan Bai Xiaochun. Dia terus maju sampai setengah kepalanya berada di pusaran itu sendiri. Pada saat itu, sebuah suara bergema di benak Bai Xiaochun. Hanya ada beberapa napas waktu yang tersisa. Hentikan dia. Mata merah, Bai Xiaochun berteriak, kamu memaksaku untuk melakukan ini, wajah hantu. Bai Xiaochun tidak punya pilihan. Dia dengan cepat menghancurkan setetes darah abadi, menyebabkan tingkat ki darah yang menjulang melonjak melalui dirinya dari kepala hingga kaki. Matanya tiba-tiba tampak sangat jahat saat dia melangkah maju, energi berdenyut. Dia sudah mulai kehilangan kendali atas kesadarannya, dan bertindak berdasarkan insting saja. Saat God Killer dilepaskan, dia tiba-tiba menjadi rakus tertarik pada semua jenis kekuatan hidup. Sebelum wajah hantu itu bahkan bisa merasakan darah ki yang melonjak dari God Killer, Bai Xiaochun tepat di depannya. Bai Xiaochun mengulurkan tangan kanannya dan meraih ke arahnya dengan kejam. Seketika, sebuah getaran mengalir di wajah hantu itu, dan sensasi krisis mendalam muncul di dalam dirinya. Dan kemudian, dia dikeluarkan dari pusaran. Melolong, wajah hantu itu berputar untuk melihat Bai Xiaochun berdenyut dengan ki darah. Sial, apakah ini sihir darah? Wajah hantu tidak bisa lebih terkejut dengan betapa berbahayanya Bai Xiaochun pada saat ini. Pada saat wajah hantu diseret ke tempat terbuka, bayi perempuan itu mencapai akhir dari 100 napas waktu. Pusaran itu melonjak sekuat tenaga gravitasi yang kuat meletus keluar, menyeret segala sesuatu di daerah menuju pembukaan. Baik Bai Xiaochun maupun wajah hantu tidak memiliki kendali atas tubuh mereka sendiri saat mereka tersapu. Mungkin aku gagal pada usaha pertamaku, tapi begitu aku berada di dalam benda ajaib itu, aku akan mencari cara lain untuk mengambil kendali. Wajah hantu itu marah, tetapi pada saat yang sama. Bisa melihat ada sesuatu yang tidak beres tentang Bai Xiaochun. Jiwa ilahi orang ini lemah, membuatnya sulit baginya untuk menggunakan sihir darah itu dengan benar. Kalau tidak, dia akan sangat sulit diatasi. Wajah hantu itu mendengus dingin ketika dia diseret ke pusaran. Namun, dia masih berhasil mengirim simbol sihirnya ke Bai Xiaochun lagi. Beraninya kamu membuat segalanya menjadi sulit bagiku. Sekarang setelah kamu kehilangan kesadaran dan bertindak berdasarkan naluri, ini adalah waktu yang tepat untuk menyegel kamu. Petik 2. Cahaya misterius keluar dari matanya saat 9 simbol magis mengelilingi Bai Xiaochun, tumpang tindih satu sama lain saat mereka mengirim kekuatan penggalian gunung yang mengeringkan gunung. Lapis demi lapis, kekuatan penyegel menetap di Bai Xiaochun. Bahkan ketika tanda penyegelan jatuh ke tempatnya, pusaran itu bergemuruh dengan intensitas yang menggelegar, dan Bai Xiaochun dan wajah hantu terseret ke dalam. Saat itu, danau dan gua es mulai runtuh. Bab 979, aku akan menguliti kamu hidup. Di kedalaman wilayah sungai Heavenspan Utara adalah dataran es yang saat ini runtuh dengan sendirinya. Daerah yang terkena dampak tumbuh lebih dalam dan lebih luas, sampai kawah es besar muncul. Itu hampir tampak seperti kepalan besar yang meninju es, menciptakan bekas luka yang menarik di lanskap. Gemetar tanah itu dapat dideteksi pada jarak yang jauh, memastikan bahwa 9 sekte petir 9 langit memperhatikan. Master Cloud Lightning dan para deva lainnya menyelidikinya, dan bahkan leluhur dewa datang untuk kunjungan pribadi. Namun, tidak ada jumlah pencarian yang memberikan petunjuk apapun yang menyebabkan acara tersebut. Semua bukti telah dihisap oleh pusaran itu. Masa sulit, kata sang patriark sambil mendesah dan menggelengkan kepalanya. Biasanya, dia akan lebih fokus menggali dan menggali sampai dia tahu apa yang terjadi. Tapi sekarang dia tidak berminat untuk itu.
Dia berbalik untuk melihat ke arah Pulau Heavenspan, dan kemudian kembali ke arah Willens. Jauh di matanya, kilatan kelelahan bisa terlihat. Yang benar adalah bahwa dia tidak terlalu senang tentang masalah persidangan dengan api, dan yang disebut-sebut sebagai pencarian untuk seorang magang. Faktanya, ketidakpuasan itu adalah alasan mengapa ia secara terbuka menekankan di depan Du Lingfei bahwa Utara adalah entitas yang kuat dan otonom. Tentu saja, bahkan jika dia lebih tidak puas daripada yang sudah ada, dia tidak akan pernah bisa mengungkapkannya secara terbuka kepada surgawi. Namun, dia tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang tidak puas. Setelah pertempuran apokaliptik di Willens, dan kegagalan usaha di dalam Galeon Tulang, Celestial hanya punya satu pilihan lagi. Sepertinya perang akan segera dimulai, gumam Patriark. Sambil mendesah, dia berbalik dan pergi. Setelah para pembudidaya dari 9 sekte petir 9 langit pergi, daerah di sekitar kawah sangat sepi. Salju mulai turun lagi. Pada tahun-tahun mendatang, salju yang turun akan berubah menjadi es yang keras, yang perlahan-lahan akan menumpuk. Akhirnya, kawah akan terisi, dan meskipun selalu terlihat aneh, pada akhirnya akan lebih menjadi bagian dari lanskap daripada luka menganga seperti sekarang. Jauh, jauh di bawah permukaan, di tempat yang para dewa dan kemungkinan bahkan tidak akan diperhatikan oleh surga, adalah harta dunia. Di dalam harta itu ada dunia yang unik. Itu adalah benda ajaib yang bentuknya mencerminkan utara secara keseluruhan, dengan interior yang hanya sekitar 30% lebih besar dari wilayah sungai Heavenspan Utara itu sendiri. Hanya wilayah tengah dari dunia interior yang sedingin es seperti utara. Di timur, ada laut besar yang sejernih air hujan yang terkadang jatuh dari langit. Tidak ada kilat atau guntur dengan hujan itu, seolah-olah itu jatuh entah dari mana selama-lamanya, terus-menerus mengisi laut yang tidak pernah meluap. Ada laut di barat juga, tetapi bukan lautan air. Itu adalah lautan api yang mengamuk yang melemparkan cahaya merah ke langit, cahaya yang terlihat dari jauh di kejauhan. Cara langit terbakar bersamaan dengan laut di bawahnya akan mengejutkan siapapun sampai ke intinya. Dalam hal ukuran, laut timur air hujan dan lautan api barat hampir sama. Lautan di timur dan barat bukan satu-satunya hal aneh di dunia ini. Di selatan dan utara adalah awan hujan dan lembah angin. Di selatan, tanah itu sendiri kering dan kering, bukan karena api, tetapi karena awan yang tak berujung di langit. Awan petir begitu tebal dan banyak sehingga hampir hitam, dan dipenuhi dengan sambaran petir yang tak berujung. Petir itu berisi kekuatan mengerikan yang akan menghancurkan tanah dimanapun ia mendarat. Benar-benar pemandangan yang mengejutkan, bahkan dari kejauhan. Adapun utara, itu dipenuhi dengan banyak barisan pegunungan berpotongan yang tampak seperti naga berputar, melingkar. Gunung-gunung menciptakan lembah yang tak terhitung jumlahnya yang akan mengisi dengan angin ledakan, sehingga mengubah utara menjadi tanah lembah angin. Angin menjerit di utara cukup keras untuk mengguncang jiwa siapapun yang mendengarnya, terutama ketika mempertimbangkan lanskap tandus. Rupanya, makhluk hidup apapun yang mencoba melawan angin itu akan berubah menjadi puing-puing. Berbeda sekali dengan keempat area lainnya adalah wilayah tengah, yang tampak jauh lebih aman dan lebih tenang. Saat ini, seseorang dapat terlihat melintasi dataran es. Dengan menggigil kedinginan, dia akan bergerak, sesekali melihat sekeliling untuk mengukur sekelilingnya. Dia tampak sangat gugup. Dia tidak lain adalah Bai Xiaochun. Kamu menipuku, Frit Matriarch. Geramnya, cemberut di ambang air mata. Dia telah diseret ke dunia ini 2 hari sebelumnya. Meskipun ditarik bersama dengan wajah hantu, mereka berdua berakhir di daerah yang sama sekali berbeda. Teknik God Killernya telah berakhir segera setelah dia masuk, dan dia telah pulih kembali. Selain itu, teknik penyegelan wajah hantu telah dihilangkan. Hal pertama yang dia lakukan adalah menemukan tempat untuk bersembunyi, setelah itu dia mulai dengan hati-hati menjelajahi daerah itu. Namun, setelah 2 hari, dia sudah mulai memahami seperti apa dunia ini, dan itu meninggalkannya dengan perasaan yang sangat buruk. Tidak ada akumulasi energi spiritual di sini. Kamu pembohong, Frigid Matriarch.
Salah satu alasan utama dia bekerja sangat keras untuk membantu Frieder Matriarch, dan untuk melawan wajah hantu yang menakutkan, adalah agar dia bisa menggunakan energi spiritual yang seharusnya dari surga dan bumi di sini untuk melanjutkan kultivasinya. Tapi sekarang dia ada di dalam, dia bahkan tidak melihat sedikit pun energi. Lebih buruk lagi, wajah hantu juga di suatu tempat di dalam, dan bertemu dengannya akan membuat segalanya sangat sulit. Bai Xiaochun merasa seperti sudah marah karena frustrasi. Semakin dia memikirkan situasinya, semakin buruk suasana hatinya. Yang lebih aneh lagi adalah dia tidak bisa melakukan teleportasi. Akhirnya, dia menoleh ke belakang dan melolong, "Jangan bermain mati, Frigid Matriarch. Keluar dan hadapi aku." Petik 2. Dalam 2 hari sejak kedatangannya, dia belum pernah mendengar suara bayi perempuan di benaknya sekalipun. Dia tampaknya benar-benar mengabaikannya. Itu menambah kemarahan pada depresinya. Namun, dia tidak berani berteriak terlalu keras. "Aku pasti akan memberitahu Gravekeeper tentang ini. Dan muridku. Dan kamu tahu, aku juga akan memberitahu Celestial." Akhirnya, ia hanya menghela nafas dan melanjutkan perjalanan melalui dataran es. Hal utama yang ingin dia lakukan adalah menghindari wajah hantu yang tertawa. Sayangnya, terlepas dari seberapa besar dataran es itu, ia sebenarnya beruntung tidak bertemu dengannya dalam 2 hari pertama. Pada hari ketiga, bahkan ketika dia melanjutkan dengan hati-hati, sensasi krisis yang akan segera terjadi menyebabkan dia menggigil, dan kemudian maju dengan kecepatan yang luar biasa. Di kejauhan ada sepetak asap hitam tebal, yang dengan cepat berubah menjadi gambar wajah hantu besar, yang menatap Bai Xiaochun dengan seringai dingin. Rupanya, itu telah menyadarinya jauh sebelumnya. "Kamu membuatku sangat tertunda, kamu pang kecil. Aku pikir aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mengubahmu menjadi layang-layang. Itu akan membuat aku merasa sedikit lebih baik." Dengan itu, asap mendidih saat wajah hantu melesat ke arah Bai Xiaochun. "Wajah hantu senior, kamu harus mendengarkan aku." Bai Xiaochun menjerit ketakutan. "Aku juga korban di sini. Matriark yang dingin itu benar-benar bajingan. Lihat, mengapa kita tidak bergabung?" Namun, bahkan ketika kata-katanya terus bergema, wajah hantu itu membuka mulutnya, mengungkapkan mulut yang menganga yang muncul tepat di atas kepala Bai Xiaochun. Kulit kepala Bai Xiaochun sangat kesemutan sehingga rasanya seperti meledak. Karena tidak punya waktu untuk berpikir, ia melepaskan kekuatan dari basis kultivasinya untuk melawan ketika, tiba-tiba, ia mendengar matriark yang beku berbicara di telinganya. "Jangan khawatir, aku akan mengeluarkanmu dari sana." Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan teleportasi yang melilit di sekitarnya. Tepat sebelum wajah hantu menelannya, suara gemuruh bergema keluar, bersama dengan cahaya yang menyilaukan, dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada 500 kilometer jauhnya. Baru saja dia akan bernapas lega, semburan kekuatan teleportasi lain bangkit, dan dia mulai memudar lagi. Beberapa saat sebelum dia menghilang, udara terbuka, dan wajah hantu itu muncul. Melihat Bai Xiaochun hendak melarikan diri, wajah hantu itu melolong, "Kamu pikir kamu mau kemana?" Wajah hantu mengejarnya dengan gila, namun, bahkan mengandalkan teleportasinya sendiri, dia masih tidak bisa mengejar ketinggalan. Membunuh anak itu tidak begitu penting. Aku harus mengendalikan item sihir ini terlebih dahulu. Menyadari bahwa dia tidak akan mampu mengejar Bai Xiaochun dalam waktu dekat, wajah hantu itu berhenti mengejarnya. Dan malah terbang ke langit untuk mencoba mencari tahu bagaimana untuk mendapatkan kendali atas benda ajaib. Bab 980, Semua Orang Pembohong. Bai Xiaochun kehilangan jejak berapa kali dia diteleportasi, tetapi dia merasa seperti semua dari 5 organ yin dan 6 organ yang hampir robek. Akhirnya, dia muncul di gua es di suatu tempat di dataran es. Bahkan dia tidak yakin di mana dia berada. Jika itu bukan karena tubuh kedagingannya yang kuat dan kemampuan regeneratif dari darah kematiannya, ia kemungkinan besar akan mati. Bahkan, dia sangat pusing sehingga butuh beberapa saat untuk pulih. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa dia masih sedikit marah, beberapa harapan akhirnya muncul.
Khawatir bahwa matriark yang frigid mungkin telah mendengar dialognya dengan wajah hantu, dia memutuskan bahwa yang terbaik adalah mencoba untuk memperbaiki keadaan. Kupikir kamu baru saja menggunakanku dan mencampakkanku, Frigid Krone. Pada titik ini, suara frigid matriark menggema lagi dalam benaknya. Hantu tua itu menyebabkan beberapa masalah dengan proses fusi. Aku khawatir ini akan membutuhkan sedikit waktu. Aku membutuhkan setidaknya 4 atau 5 tahun. Petik 2 titik titik. 4 atau 5 tahun. Jawab Bai Xiaochun, tertegun. Apakah kamu bercanda? Tiba-tiba, dia mendapat firasat buruk tentang kemana arahnya. Ini bukan lelucon, Frit Matriark melanjutkan. Aku tidak bisa membuka kembali pintu masuk sebelum aku menyelesaikan proses. Karena itu, kamu perlu tinggal di sini selama beberapa tahun ke depan. Petik 2 titik titik. Ketika Bai Xiaochun mendengar penjelasannya, dia hampir meledak. Jadi, kamu memang telah menipuku. Dia berteriak, lupa tentang mencoba untuk aman. Tidak ada energi spiritual sama sekali di tempat sialan ini. Bagaimana aku bisa berlatih kultivasi? Dan bagaimana dengan hantu itu? Bagaimana aku bisa bertahan hidup selama 5 tahun bersamanya? Aku ingin keluar dari sini. Sekarang. Secara teknis, tidak ada energi spiritual, kata Frigid Matriark dengan tenang. Tapi di timur, ada lautan hujan. Di barat adalah langit menyala. Di selatan adalah awan, dan di utara adalah lembah angin. Area-area itu terbentuk melalui pertemuan energi spiritual. Pergi saja ke sana, dan kamu tidak akan memiliki masalah menyerap energi. Aku tidak bisa melakukan apa-apa tentang hantu tua itu sekarang, dan aku tidak bisa mengusirnya. Namun, ketika aku mendapatkan kendali lebih lanjut dari item magis, aku akan dapat perlahan-lahan menekannya dan menurunkan basis kultivasinya. Manfaatkan nasib baik di sini, dan basis kultivasi kamu harus berkembang dengan cepat. Bertahanlah di sana selama beberapa tahun, dan tak lama, kamu akan cukup kuat untuk menghadapinya sendiri. Setelah aku benar-benar menyatu dengan benda ajaib dan menjadi otomat rohnya, aku perlu tidur sebentar sebelum mengaktifkannya sepenuhnya. Jangan khawatir, sebelum aku tidur, aku pastikan kamu bisa pergi. Setelah sepenuhnya mengaktifkan harta, utara akan bangkit untuk menonjol, dan perjanjian kita akan terpenuhi. Petik 2 titik titik. Sayangnya, penjelasan ini hanya membuat Bai Xiaochun lebih panik dan gugup. Melambaikan tangannya dengan mendesak, dia berkata, tunggu, biarkan aku meluruskan ini. Maksud kamu, aku perlu menunggu 4 atau 5 tahun sampai kamu menjadi robot semangat. Lalu, kamu akan membuka pintu masuk dan membiarkan aku keluar. Tapi setelahnya, kamu perlu tidur sedikit lebih lama untuk dapat mengaktifkan sepenuhnya item sihir. Petik 2 titik titik. Persis. Setelah mendengar ini, Bai Xiaochun merasa lebih dari sebelumnya seperti dia akan menjadi gila. Yah, kenapa kamu tidak menjelaskan itu sebelumnya? Kenapa kamu menunggu sampai kita di dalam sebelum memberitahuku? Petik 2 titik titik. Bagaimana aku bisa tahu bahwa hantu tua akan mengikutimu dan menyelinap masuk? Lihat, ini apa adanya. Aku perlu beberapa tahun untuk menjadi robot semangat, dan sebelum itu, tidak ada yang bisa pergi. Kamu sendirian sekarang, oke. Dengan dengusan dingin, Frigid Matriark menarik kembali kesadarannya, meninggalkan Bai Xiaochun sepenuhnya sendirian. Hei, tunggu sebentar, dia berteriak. Namun, tidak ada jumlah berteriak dan berteriak mendapat tanggapan. Pada akhirnya, dia menarik rambutnya dengan frustrasi dan kepahitan dan berkata, pembohong. Semua orang pembohong. Aku kira aku terlalu murni dan sederhana. Petik 2 titik titik. Gagasan terjebak di tempat ini selama 4 atau 5 tahun membuatnya putus asa. Mungkin jika hantu tua itu tidak terjebak di dalam bersamanya, itu mungkin bisa bertahan lama. Lupakan 4 atau 5 tahun. Menjaga kehidupan kecilnya yang miskin tetap aman selama 4 atau 5 bulan sepertinya sulit dilakukan, apalagi bertahun-tahun. Setelah kesal dengan frustrasi, dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak punya pilihan, dan bahwa dia harus menghadapi situasi itu saja. Akhirnya, dia merangkak keluar dari gua es untuk mencoba mencari tahu di mana dia berada.
Hampir segera setelah dia keluar di tempat terbuka, dia mendengar gemuruh guntur, dan bisa melihat bahwa, tidak terlalu jauh, awan yang tak berujung memenuhi langit. Bersama dengan, kilat yang tidak pernah berakhir. Petir, gumamnya, matanya berkedip karena ragu. Dia tiba-tiba teringat kembali pada 9 sekte petir 9 langit, dan bagaimana baut petir di sana telah meningkatkan basis kultivasinya. Namun, ia juga telah mencapai titik di mana baut kilat tidak membantunya, dan ia tidak dapat mengonsumsinya. Pada saat itu, dia hampir digoreng sampai mati. Dia bingung tentang apa yang harus dilakukan, dan sedang mencoba memutuskan keputusan apa yang harus diambil ketika, tiba-tiba, dia melihat seutas asap hitam beberapa puluh meter di belakangnya di atas es. Seketika asap itu muncul, itu berubah menjadi wajah hantu seukuran kepalan tangan, yang menatapnya. Mata Bai Xiaochun melebar, dan dia bergerak dengan jeritan kesedihan. Akhirnya menemukanmu, wajah hantu berkata, tersenyum kejam. Saat ini, lebih dari 10.000 gumpalan asap hitam serupa di lokasi lain di dataran es semuanya membentuk wajah hantu yang mengucapkan kata-kata yang sama persis. Lebih dari 10.000 wajah hantu naik ke udara dan mulai melaju ke arah yang paling dekat dengan Bai Xiaochun. Hanya butuh waktu singkat bagi mereka untuk bertemu dan berubah menjadi wajah hantu yang menjulang. Kamu selalu mengacaukan segalanya bagiku, kamu pang kecil. Wajah hantu itu meraung. Aku tidak akan menyerah sampai aku mengulitimu hidup-hidup. Dengan itu, ia mulai mengejar Bai Xiaochun. Sebelumnya, setelah meninggalkan pengejaran, dia telah berusaha untuk merebut kendali atas benda ajaib itu. Sayangnya, ia menemukan bahwa jiwa ilahi lainnya yang telah ia lawan-lawan menjadi sedikit lebih cepat, membuat usahanya sendiri sama sekali tidak berguna. Selanjutnya, tingkat basis kultivasinya tidak memenuhi syarat baginya untuk mengganggu proses. Satu-satunya pilihan yang bisa dia pikirkan adalah untuk menghancurkan seluruh item sihir, tapi itu adalah sesuatu yang hanya bisa berhasil ketika berada pada tingkat kekuatan puncaknya. Dalam frustrasi dan amarahnya, dia memutuskan untuk membunuh Bai Xiaochun, dan kemudian mencari cara untuk menyelesaikan masalah nanti. Setelah menggunakan sihir rahasia untuk membelah menjadi 10.000 bagian, ia telah menyebar ke segala arah dan akhirnya menemukan Bai Xiaochun. Pertama kali, Celestial muncul, katanya dengan marah. Kedua kalinya, aku tidak punya perhatian untuk membunuhmu. Ketiga kalinya, robot roh terkutuk itu membuatmu pergi. Kamu cukup beruntung, Pang. Tapi aku menolak untuk percaya bahwa pada keempat kalinya ini, kamu akan melarikan diri ke sekelompok petir yang bahkan aku takuti. Meskipun wajah hantu itu datang untuk menemukan bahwa Bai Xiaochun ini relatif sulit untuk dibunuh, ia masih mendengus. Dingin dan menembaknya secepat mungkin ke arah awan. Saat dia mendekat, dia mengeluarkan semburan asap hitam yang berubah menjadi tangan cakar yang berusaha meraih Bai Xiaochun. Hati Bai Xiaochun dipenuhi dengan sensasi krisis yang mematikan. Tanpa ragu-ragu, dia meludahkan seberkas cahaya hitam keluar dari mulutnya, yang merupakan penyu-penyu. Mendorongnya hampir seperti perisai, dia menggunakannya untuk bertahan melawan tangan hantu yang cakar. Sebuah ledakan terdengar, dan Bai Xiaochun batuk seteguk darah. Kekuatan pukulan mengirimnya terbang mundur, daging sobek dan berdarah, basis kultivasi tidak stabil. Namun, kekuatan regeneratif yang menakutkan dari darah kematian segera mulai menyembuhkannya. Bahkan, dia bahkan meminjam momentum untuk menembak ke depan, secara bersamaan menggunakan unding hex-nya. Harta lain. Wajah hantu itu berkata, terkejut dengan kemunculan kura-kura yang tiba-tiba. Lalu wajahnya bersinar gembira. Adapun Bai Xiaochun, matanya sekarang benar-benar merah. Bahkan membela diri dengan kura-kura wajan telah mengakibatkan cedera yang signifikan, yang masuk akal mengingat perbedaan besar dalam kecakapan pertempuran antara dirinya dan lawannya. Mengingat betapa dekatnya dia dikejar, dia menyadari bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan, wilayah petir. Meskipun petir terus-menerus menghancurkan tanah menjadi potongan-potongan dengan cara yang menakutkan, dan kengerian penjara petir masih segar di benaknya, ia tidak punya pilihan lain. Waktunya bangkrut, dia meraung. Bahkan saat wajah hantu itu mendekat, Bai Xiaochun bergerak ke arah awan petir.
Begitu dia memasuki wilayah itu, sebuah petir mengunci padanya dan jatuh.